Ah, udah Oke. live. Udah pada masuk. Tunggu sebentar aja kan, mungkin belum semua, men. Ini ngeliatnya di mana sih? Attendee. Ya. Wow, Attendee. wow. Udah ada 100 ini. Udah 100 orang ya? Heeh. Apakah ingin dimulai? Lihatnya di mana? Kanan atas, coy. Atau gue lihat kemana? Kanan atas. Nggak kelihatan. Udah. Udah. Ngomong-ngomong ini yang muncul Udah. layarnya siapa ya? Hah? Yang muncul di layar user layarnya siapa? Layar itu biasa kalau yang ngomong tuh bergantian, Dri. Oh, oke. Oh, jadi misalkan kalau lu ngomong tuh muncul lu, Reva ngomong, muncul Reva. Sekarang muka gua kan nongol kan? Betul. Ya udah, nah itu. Jadi gantian. Oke, mulai ya. Ya wes, mulai. Mari kita sapa dulu teman-teman semua. Halo teman-teman. Thank you udah pada Halo datang semua, halo. webinar kali ini ya. Iya. Ada berapa orang sekarang nih? Gua Kak. Udah ada 100 orang lebih ya. Demi menghemat waktu, mari kita segera mulai webinar kali ini bersama saya Revata dan Andri Salim dengan moderator Freddy Lim. Oke. Yo, let's go. Oke, sekali lagi thank you yang udah hadir. Semoga webinar kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk materi kali ini, saya mohon maaf banget. Ini khusus untuk newbie ya. Jadi yang masta-masta, tolong jangan ketawain. Ini garis besar aja tentang bisnis online, online marketing itu seperti apa. Jadi malam ini khusus untuk newbie ya, hidup newbie. Malam ini kita boleh kata-katain masta. Sono. Oke. Malam ini malamnya newbie. Oke, langsung aja ya. Kita Ya, langsung. presentasi. Gue yang akan presentasiin sedikit barengan langsung sama Andri Salim. Andri Salim mungkin akan nambah-nambahin kalau ada yang kurang. In the meanwhile, teman-teman bisa langsung submit pertanyaan ya. Pertanyaan, gue udah buka belum nih pertanyaan nih. Gini dulu. Jadi kalau ada yang mau nanya gitu ya. Jadi enaknya sebelum nanya centang dulu di situ kan di viewer di situ di sebelahnya tuh kalau mau nanya tuh centang dulu. Mau question, mau ask gitu kan, centang dulu. Jadi di sini nanti ada ketahuan dia lagi nanya atau apa gitu. Soalnya kalau nggak dicentang nanti dia sama kayak chat biasa aja. Oke, begitu Iya. ya teman-teman, berarti itu moderatornya galak loh. Jadi kalau yang nggak patuh nanti di kick loh sama si Freddy. Ya. Jadi teman-teman semua, kalau saya sekali lagi ya saya informasikan. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya gitu ya, mohon tentang box yang ada di sebelah, yaitu tentang yang ask gitu ya, supaya nanti ketahuan yang mana yang nanya, yang mana yang chat biasa gitu. Jadi nanti saya sendiri nanti bisa pilih-pilih mana pertanyaan yang berbobot, mana pertanyaan yang biasa-biasa aja gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi mohon dicentang kalau ingin tanya. Kalau nggak nanya jangan dicentang. Ya, biar ketahuan yang mana yang harus dijawab, yang mana yang chat biasa. Oke. Silakan Anda memulai. Oke, untuk pertanyaan yang paling keren malam ini akan mendapatkan bonus CX5 dari Andri Salim. Oke. Enak aja. Dapat BMS seri 5 dari Om Revata. Oke, kita mulai. Tunggu. Gue buka dulu ini. Mana ini? Waduh, apaan tuh, Rek? Kelihatan nggak? Salah ya? Belum. Nah, itu udah bener. Bener ya? Kelihatan ya? Mana slide-nya ya? Oke, from the start. Oke. Bentar, Rek. Ya. Itu udah pada lumayan yang nanya. Maksud saya gini loh. Harap pertanyaan nanti disimpan dulu, gitu ya. Oke. Pertanyaan disimpan dulu, jadi nanti ditanyakan ketika sesi penjelasan sudah berakhir. Jadi nanti boleh baru bertanya. Soalnya kalau mulai sekarang bertanya itu susah scroll di bawahnya. Jadi bertanyalah ketika sesi penjelasan sudah selesai. Tahan dulu ya teman-teman, tahan ya.
Ya, tahan. Edit Tansil dulu, tahan ya. Iya, jangan stop dulu ya. Oke, kelihatan ya ini ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, udah. Oke, kita mulai ya. Malam ini kita akan membawakan topik apa sih itu bisnis online oleh Revata Kartawijaya dan Andre Salim. Oke, apa sih bisnis online itu? Bisnis online adalah suatu bisnis yang dilakukan melalui media online tentunya. Pada kali ini internet ya, online. Mungkin sekarang TV juga udah pada online, kali ada streaming TV, ada SMS, ya pokoknya semuanya yang online deh. Oke. Nah, ada produk tentunya yang dipasarkan melalui online. Produk tersebut bisa berupa barang atau jasa ya. Saya kira ini teman-teman tahu. Terus produknya apa sih? Produknya itu biasanya kita kalau barang fisik itu ada baju mungkin ya, aksesoris wanita, dan lain-lain. Apalagi nih Andri, produk fisik ya? Banyak macam-macam sih. Jadi teman-teman yang biasanya buka toko online itu rata-rata ya kan jualnya produk fisik ya. Jadi ada barang-barang kecantikan, wanita lah, apalah banyak sekali. Jadi produk fisik itu sebenarnya produk-produk yang memang barangnya kelihatan secara fisik gitu. Simpelnya sih begitu. Apa aja bisa dijual. Cuman mungkin kalau barang fisik, mungkin Andri bisa lebih jelasin lagi. Nggak semuanya cocok dijual kali ya. Mungkin kalau kayak kopi tubruk gitu kan nggak cocok jual online juga kali ya. Ya, sebenarnya prinsipnya sih sebenarnya ya cocok-cocok aja sih, tergantung sih sebenarnya. Jadi kalau jualan online itu kita ada yang versinya ada yang namanya B2C sama B2B gitu kan. B2C itu artinya business to customer. Jadi kalau kita punya toko online, kita jualan ke customer langsung, itu biasanya barang-barang reguler secara umum dipakai oleh orang-orang. Nah, kalau B2B biasanya business to business kayak kopi tubruk itu pun sebenarnya kita website dan kita jual secara online. Dan customer kita mungkin yang beli itu adalah bisnis-bisnis yang punya kafe, nah terus bisnis-bisnis yang punya apa sih ya, yang memerlukan kopi itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ya online itu ya hampir apa aja sebenarnya bisa dijual. Kalau fisik itu tergantung kita kemana dan strateginya itu nanti juga bergantung terhadap produk apa dan kepada siapa kita mau jual gitu. Mantap. Oke, kira-kira cukup ya penjelasan dari sang kepala suku Andri Salim. Oke, yang kedua, di dunia online ini tentu nggak cuma barang fisik, ada yang namanya barang digital. Ya, barang digital tuh tentunya ada seperti e-book. E-book tuh kalau ya sebenarnya buku, cuman nggak ada bentuk fisiknya. Biasanya ini jual cara bla 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 dalam berapa hari gitu, cara melangsingkan tubuh gitu, cara apa itu e-book biasanya. Atau bisa juga berbentuk kursus ya, namanya e-course gitu. Kalau kayak dulu ada namanya Asian Brain mungkin ya, itu berbentuk kursus online, e-course gitu. Ada juga yang berbentuk video gitu, jadi nggak cuma buku, ada videonya, orang ngejelasin. Ada juga software, ada juga aplikasi, terus ada apa lagi ya, gue belum kepikiran nih Tri. Ada apa lagi barang digital kira-kira ya? Itu udah cukup komplit sih ya, paling audio course gitu, paling audio, biasanya kayak MP3, kayak apa juga itu bisa dijual secara online. Guru-guru juga banyak yang bikin audio, podcast kayak gitu, itu juga dijual secara online sih ada. Itu digitalnya seperti itu. Oke. Next. Oke, ada yang jasa. Jasa itu ada jasa iklan ya. Banyak di sini ada yang bikin jasa iklan Facebook gitu kan, ada yang jasa iklan AdWords lah, PPC, macam-macam ya. Ada yang bikin jasa bikin web, jasa penulis artikel, macam-macam ya jasa ya. Jasa santet online juga ada ya, kemarin saya ada. Ada, gila. Emang ya tergantung teman-teman gitu, makanya saya bilang luas sekali mau bikin jasa apa. Jasa cari pacar di Cina kemarin ada tuh ya. Iya, betul. Ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahin, Andri? Enggak sih, jasa udah cukup komplit lah. Yang penting servis aja kan yang menyediakan jasa. Servis apa nih? Kalau servis konotasinya negatif nih. Ya begitu deh. Kalau sama lo jadi negatif. Mulai. Oke. Lanjut ya. Traffic atau pengunjung sendiri itu di dalam dunia online itu juga bisa termasuk produk gitu kan. Bagi teman-teman yang nggak tahu mau jualan apa, dia jualan pengunjung. Seperti orang yang mainin Google AdSense gitu kan. Atau yang lain-lain lah yang menyediakan banner placement di website mereka. Ya seperti itu. Jadi traffic sendiri juga merupakan produk di dalam internet marketing gitu ya. Betul. Oke, kalau kita nggak punya produk bagaimana? Ya, pertanyaannya, kalau kita tidak mempunyai produk, maka kita dapat mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Oh,
bukan. Maksudnya bisa kita jadi calo ya. Calo itu ngejualin produk orang lain. Atau bahasa kerennya dropship ya kalau untuk produk fisik. Kalau untuk affiliate itu produk digital. Ya bahasa kerennya doang sih. Bahasa kampungnya calo gitu. Bener nggak gitu Andri? Ya. Betul, betul, betul. Oke, mungkin sampai di sini jelas ya. Jadi kira-kira teman-teman di dunia online itu bisa jualan apa aja. Apapun bisa dijual kalau kata Andri Salim. Asal mertua aja jangan dijual ya. Oke, lanjut. Apa sih dropship? Buat yang nggak tahu dropship. Dropship itu sebenarnya kita menjual barang orang lain ya. Atas nama kita. Di mana sebenarnya barang tersebut masih ada di tangan supplier. Jadi nantinya si supplier tersebut yang akan mengirimkan barangnya ke customer kita. Tentunya itu atas nama kita, bukan atas nama supplier. Kurang lebih gitu ya. Ada yang mau ditambahin, Dri? Ya, emang begini. Nggak ada lagi, emang begini simpelnya. Simple sekali emang. Nggak susah ini internet marketing ternyata ya. Oke, affiliate yang tadi katanya calo digital produk ya. Affiliate itu ngapain sih? Nah, kalau kita yang nggak punya produk, kita itu bisa mendapatkan komisi pada saat kita menjualkan produk digital atau yang bisa dikenal namanya pay per sales. Jadi setiap ada sales kita dibayar gitu. Nah, networknya ini perusahaannya lah kalau kita bilang networknya ini ada yang namanya ClickBank. Gitu kan si Pak Andri itu kan jagoan ClickBank gitu kan. Bisa aja. Terus ada lagi, kalau ClickBank tuh kebanyakan di digital produk ya. Dia kebanyakan e-book gitu kan, ada video, ada juga yang software. Kalau produk-produknya ClickBank. Ada juga Mornich ya. Mornich itu biasa produk-produk kesehatan sih. Masih banyak lagi sih yang lain. Teman-teman bisa cari, kalau yang belum punya produk, mau jualan digital produk, ya bisa pakai paper sales. Kira-kira gitu ya, Dri ya? Oke, ternyata di dunia online ini nggak cuman kita mendapatkan komisi pada saat kita menjual sesuatu barang. Ada juga perusahaan-perusahaan di luar negeri itu mau mendapatkan lead ya, mau mendapatkan lead. Jadi kita dibayar itu pay per lead. Ya ini kalau saya coba jelasin, mungkin kalau saya ngejelasin agak bingung. Kira-kira beginilah, perusahaan di luar negeri itu, contohlah ada perusahaan game, misalkan gamenya adalah game perang gitu. Dia punya aplikasi, dia mau mengeluarkan budget iklan tapi mau benar-benar terarah. Artinya begini, dia berani mengeluarkan budget per orang yang mau download dan memainkan game dia. Maka dia akan menghubungi satu perusahaan namanya CPA Network. CPA itu kepanjangannya dari cost per action. Jadi dia akan menghubungi perusahaan tersebut, CPA Network, saya punya game nih, misalnya saya berani bayar 100.000 deh per orang yang mainin game saya, download dan install dan play gitu kan. Nah, dia berani bayar 100.000 per orang gitu. Nanti si CPA Network akan mencari affiliate lagi yang mau mencariin orang-orang yang mau mainin game tersebut. Tentunya nanti si CPA Network ambil margin kan dari si perusahaannya 100.000. Nah, mungkin dia oper lagi ke bawahan ke affiliate-nya, mungkin dia berani bayar 50 sampai 80.000 gitu. Jadi si CPA Network-nya dapat keuntungan dari margin tersebut. Tentunya gitu. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ngerti. Dri, tambahin Dri, gimana Dri? Mudah-mudahan ngerti. Ya sebenarnya CPA Network itu gampang. Prinsipnya adalah gini. Yang dijual adalah berupa lead gitu kan. Lead itu bisa berupa banyak, bisa berupa data email saja, atau di beberapa offer tertentu bisa berupa zip code, ya kode pos gitu. Ada juga bisa berupa nomor telepon. Jadi banyak sekali. Sebenarnya tujuan dasarnya apa sih gitu kalau kita bilang dia membutuhkan data? Karena mereka tahu gitu loh. Begitu orang sign up di mereka gitu kan, mereka itu mainnya numbers game. Jadi kalau ada 100 yang sign up dibayar misalnya masing-masing $1, mereka punya offer yang nilainya mungkin sekitar $50 begitu orang bayar. Itu nilainya bisa ketutup. Oleh karena itu yang mereka perlu lakukan adalah mereka cuma perlu cari lead gitu. Nah, lead itu dihargai dengan murah, dan abis itu mereka follow up dengan offer-offer yang mereka, sehingga yang punya company itu bisa dapat member dengan sangat banyak, dan salesnya karena hasil follow up mereka yang bagus, mereka bisa dapat uang. Nah, itulah cara bisnis CPA bekerja, mulai dari affiliate sampai ke pemilik offer. Itu kenapa bisnisnya itu bisa jalan. Nah, di Indo pun saat ini sayangnya masih belum cukup banyak ya CPA Network yang khusus di lokal.
beberapa offer mungkin teman-teman udah ada yang lihat. Nah, kalau misalnya di Facebook kadang-kadang ada iklan tuh. Iklannya kadang-kadang nyeleneh. Kalau diklik hasilnya click on you. Nah, mungkin ada yang pernah lihat tuh kayak gitu. Atau pada saat lihat iklan, pikir apaan, begitu dibuka disuruh install browser misalnya. Nah, itulah iklan-iklan sebenarnya CPA. Itu contohnya kurang lebih. Nah, begitu Anda install atau Anda daftar di click on you gitu kan. Nah, yang nawarin offer itu mungkin dapat sekitar Rp5.000 untuk satu orang. Kurang lebih sih begitu sih cara main CPA. Ya, mudah-mudahan jelas kayak seperti kata Om Revata. Mudah-mudahan jelas ya. Itu si Andri sering ya dapat begituan, kok saya nggak pernah ya. Aduh. Bohong benar. Oke. Bukannya itu jebakan lu, ah? Bukan itu jebakan lu, Re. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut, oke? Oke, jadi online marketing itu ngapain gitu kan? Online marketing itu ngapain sih? Intinya sih online marketing yang pertama itu traffic. Traffic itu ada yang gratis ya. Ada yang gratis. Yang kedua ada yang traffic berbayar, kita bayar. Nah, yang ketiga dari online marketing intinya adalah bagaimana kita memonetasi traffic tersebut. Wis, bahasanya keren banget, monetasi. Apa itu bahasa Indonesia? Apa bahasa planet Mars ya? Ya, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu lah dari traffic tersebut, gitu ya. Gila, keren banget bahasa gua. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, traffic gratis tuh apa aja sih? Ngapain aja sih? SEO gitu ya. SEO itu dari kepanjangannya dari Search Engine Optimization ya. Jadi bagaimana website kita itu bisa muncul di mesin pencari atas keyword-keyword tertentu yang sesuai dengan produk kita. Begitu ya, Dri ya? Betul. Oke, pada malam ini kita nggak bahas teknik SEO karena akan terlalu panjang nantinya sampai 3 hari 3 malam. Oke, yang kedua ada yang namanya dari social media, ya. Ada yang update status, ada yang nge-tweet, ya. Ada yang dari forum, ada yang content sharing itu seperti YouTube, ya kan, Dailymotion. Nah, banyak deh social media yang lain. Itu kita bisa dapetin traffic gratis gitu kan. Kalau dari Facebook ya teman-teman bisa nge-add teman-teman yang kira-kira adalah target jualannya teman-teman, nanti dari update status aja ya mudah-mudahan bisa dapat traffic gitu ya, mudah-mudahan. Yang ketiga ada list email. Ya, ini teman-teman mungkin ada yang kemarin yang dapat saya broadcast email gitu ya dari list saya, ya itulah traffic gratis, walaupun mendapatkan itu ya bisa dibilang nggak gratis juga, kita perlu effort ya, perlu usaha. Untuk SEO juga tentunya perlu usaha, untuk sosial media tentunya perlu usaha, untuk mendapatkan email-email juga tentunya perlu usaha. Jadi ya kayak gini kan, saya juga mendapatkan list email gitu, emang sekira gratis begini, kan kagak, ya nggak? Canda ya teman-teman ya. Dan lain-lain, apa nih? Ya kalau tiba-tiba masuk berita gitu kan, ya itu juga traffic gratis ya. Kayak Andri Salim kemarin ada berita ngebegal gitu ya. Oh bukan ya, itu traffic gratis. Jadi kalau di-mention Andri Salim lah itu traffic gratis tuh, ya kan? Wah itu kenceng banget itu, sehari 5.000 friend-nya cepet itu, ya kan? Itu traffic gratis juga. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Dasar, pernah jadi korban ya? Jadi vibrator handphone. Apalagi ya traffic gratis ya? Jadi intinya segini sih, kalau aku mau nambahin ya, traffic gratis sebenarnya kalau dibilang gratis, traffic itu sebenarnya dibagi dua. Tadi kan Reva udah ngomong ada traffic gratis sama traffic berbayar. Yang saya pahami dari pengalaman saya selama ini adalah tidak ada yang benar-benar namanya gratis. Biasanya yang gratis itu yang kalau traffic itu ya Anda bayar uang, Anda dapat traffic secara instan, biasanya cepat, ya kan. Sementara yang dibilang traffic gratis itu sebenarnya Anda bayar dengan waktu Anda, gitu kan. Anda gunakan tools, Anda beli tools juga Anda bayar kan sebenarnya. Tapi kalau memang semuanya Anda pengen gratis, Anda lakukan sendiri semuanya manual, itu Anda menukarkan traffic itu sebenarnya dengan waktu Anda. Nah, preferensi ini di sini kembali lagi gitu loh. Anda lebih prefer metode yang mana gitu? Metode yang instan dengan menggunakan pembayaran kepada traffic source yang ada seperti Google AdWords atau Facebook Ads, atau Anda ingin menggunakan metode yang menukarkan waktu Anda untuk melakukan SEO, waktu Anda untuk melakukan social media, waktu Anda untuk membangun list gitu kan, untuk bisa mendapatkan traffic gitu. Nah, pada prinsipnya sih seperti itu. Kalau dari pengalaman saya, selama ini nggak ada yang benar-benar namanya gratis. Either Anda tukarkan itu dengan uang Anda untuk mendapatkan traffic, atau Anda menukarkan itu dengan waktu Anda. Itu kurang lebih. Nah, pilihannya Anda sih.
Oke, itu sih tambahannya, Rek. Oke, oke, oke. Itu dari Dedengkot IM tuh ya, Andri Salim, yang umurnya itu 11-12 sama Candi Borobudur. Jadi mesti didengerin tadi. There is no such a free lunch, katanya gitu ya. Nggak ada yang gratis. Kita tukar dengan effort kita. Oke, yang berikutnya adalah traffic berbayar. Traffic berbayar tentunya kita bayar, namanya juga berbayar. Ada PPC, pay per click. Pay per click itu ada traffic source ya. Traffic source itu berarti apa ya bahasa Indonesianya ya? Tempat kita ngiklan gitu bahasa gampangnya. Ada yang namanya Google AdWords. Google AdWords itu kita bayar per klik dari keyword yang kita mau tuju. Misalkan kita jualannya baju, ya tentu kita tuju keywordnya kurang lebih jual baju murah gitu ya. Ya kan nggak mungkin jual ban kalau jualnya baju ya gitu kurang lebih. Jadi supaya website kita cepat daripada tadi di SEO, ya udah bayar Google gitu kan. Murah apa mahal? Murah apa mahal relatif. Kalau kita iklannya sehari misalkan 1 juta, tapi kita bisa mendapatkan omset 2-3 juta, maka 1 juta akan relatif murah. Tapi walaupun kita ngiklannya cuma 100.000, tapi nggak dapat apa-apa, maka 100.000 itu akan mahal menurut saya gitu. Selain AdWords ada Yahoo ya, Yahoo, ada Bing, ada Seven Search. Ini teman-teman bisa cari deh jenis-jenis traffic PPC ya, pay per click. Jadi FB Ads juga sebenarnya termasuk PPC ya, Dri ya? Masuk nggak ya? Orang luar kategori ini sih begitu. Ya, PPC walaupun dia juga ngiklannya ada CPM ya. Oke, dilanjut. Oke, ada terkadang gratis ya. Apa itu ngiklan gratis? Saya nggak tahu itu. Lanjut. Oke, ada yang namanya social media traffic nih, traffic berbayar juga dari Facebook ya, dari Facebook. Ya mungkin teman-teman udah tahu lah Facebook. Terus ada POF ya, Plenty of Fish. Ini biasanya website dating ya. Kalau teman-teman yang jualannya terkait sama dating masih bisa pakai Plenty of Fish sih. Dating nggak cuma harus jualan yang aneh-aneh ya di dating, bisa juga jualan weight loss juga bisa dong di dating, ya nggak? Tinggal gimana kita mikirnya aja itu. Ada Reddit, ya, Reddit. Reva tuh kalau jualan di dating. Dan lain-lain. Ini masih banyak banget. Saya sama Andri cuma ngasih contoh-contoh yang terkenal aja gitu ya. Terus ada pay per view, PPV. Nah ini mungkin Andri kali yang bisa lebih jelasin, Andri. PPV itu maksudnya gimana, Andri? PPV itu pay per view. Jadi sebenarnya sih gini, kalau jelasin panjang sih. Pay per view ini sebenarnya gini sih, ini traffic yang dalam tanda kutip ini semi legal gitu. Semi legal itu jadi gimana? Kenapa sih bisa muncul traffic pay per view? Karena sebenarnya satu yang dilakukan sama pemilik traffic pay per view adalah dia itu melakukan CPA ya ke network orang-orang atau bayar affiliate itu untuk menginstal biasanya plugin di browser gitu kan. Jadi plugin browser gratisan gitu kan yang user nanti bisa install di browsernya mereka, itu sebenarnya adalah adware. Nah, itu dilegalkan sama CPA network, diterima kan beberapa CPA network ya. Sehingga pada saat user misalnya kalau ada yang targetingnya kalau bukannya Facebook, saya maunya muncul iklan saya misalnya. Nah, itu PPV itu pada user-user yang punya adware itu, nanti ketika dia ketik di address-nya dia, www.facebook.com gitu, tiba-tiba muncul pop-up. Teman-teman yang mungkin pernah pengalaman, kayak contohnya ya, yang terbaru nih, yang terkenal banget, pada saat buka klik BCA, nah yang baru kan, tiba-tiba muncul pop-up kan, nah adware yang seperti itulah PPV gitu, PPV itu, pay per view itu sebenarnya begitu. Anda bisa pasang iklan gitu, kalau itu bikin sama network pay per view, Anda bisa pasang iklan di sana, untuk setiap view itu Anda bisa bid gitu. Untuk buka facebook.com, keywordnya misalnya Anda bid setiap 1 kali view, Anda bayar misalnya 1 sen, 2 sen, tergantung bidnya. Nanti kalau semakin banyak user yang ngebid di keyword tersebut, ya tentu saja view-nya makin mahal. Nah, gitu ya. Kenapa bisa efektif? Efektif karena misalnya contoh, Anda buka Amazon, tiba-tiba muncul offer seakan-akan dari Amazon, ya ini triknya, gitu. Seakan-akan dari Amazon, tapi menawarkan ada handphone gratis. Nah, kira-kira Anda kan persepsinya bahwa, oh Amazon itu yang lagi menawarkan handphone gratis, padahal enggak. Padahal ini adalah pemain CPA yang lagi nawarin handphone gratis. Ketika Anda masukkan data Anda di sana, email Anda, pemain CPA yang pasang iklan di pay per view ini, dia mendapatkan uang.
Gitu, kurang lebih seperti itu trik-trik untuk bermain di pay-per-view. Nah, itulah sangat efektifnya pay-per-view di situ contohnya. Ya, saya ngomong mudah-mudahan jelas, kalau nggak jelas, tanya sama ini nih, yang sering buka kamar di Alexis, yang lagi marah sama saya. Terima kasih Andri, ya kan? Penjelasannya begitu. Jadi saya oper ke Andri. Ya. Next, nah ini mobile traffic. Mobile traffic itu traffic source-nya ada Buzz City, ada Decisive, ada AdMob. Ya, ini singkat cerita adalah traffic yang didapatkan dari mobile, gitu kan. Pada saat di mobile itu kan banyak tuh ada aplikasi, ya kan, ada browser-browser dari mobile, ada mungkin bahkan kerjasama sama ISP-nya sendiri ya, dari Telkomsel, ada dari Excel, dari macam-macam. Ya. Itu kita bisa mendapatkan traffic dari mobile. Nah, indahnya bermain traffic di mobile saat ini adalah tidak ada traffic source yang mendominasi terlalu mendominasi seperti di desktop gitu. Kalau di desktop kan paling mendominasi ada Google gitu ya, ada Google, ada Facebook ya, itu udah nggak bisa dilawan punya gitu kan. Tapi kalau di mobile semua traffic source itu kombinasinya sama, hampir rata. Jadi enaknya di mobile itu selain murah dan juga nggak ada yang mendominasi. Jadi kita enak deh, nggak kena AME gitu kan, nggak kena suspend AdWords, kurang lebih. Ini curhat nih. Nah, iya, curcol. Tolong. Kurang lebih gitu ya. Ada yang mau ditambahin nggak dari mobile, Di? Ya, emang benar gitu loh. Kedepannya kalau menurut perkembangan memang mobile ini akan mengalahkan desktop ya. Mulai dari handphone, gadget gitu kan, semua udah bisa mulai online, tablet gitu kan. Jadi memang perkembangan mobile ini sangat luar biasa. Di satu sisi memang ini masih ranah yang baru buat pemain online, tapi di sisi yang lain justru ini peluang yang besar gitu. Saya sendiri tahu beberapa affiliate marketer atau CPA marketer, mereka yang main di mobile ini yang penghasilannya justru gila-gilaan gitu. Gak cuma 5 figure, kadang mereka bisa sampai 6 figure per day gitu kan, per harinya gitu. Karena traffic yang sangat banyaknya itu. Traffic yang sangat banyaknya itu sehingga karena yang monetize nggak banyak, yang berantem nggak banyak di sana, dia gila-gilaan jadi menghasilkan traffic di situ dan dia bisa memanfaatkan traffic itu untuk menghasilkan uang yang gila-gilaan juga untuk dia. Mantap. Gitu. Oke, next. Ada media buying. Media buying ini traffic source ada Clickboot, ada SiteScout. Ini mungkin Andri lagi nih yang bisa jelasin nih, Andri, media buying. Kacau tuh. Jadi ya, bos begitu deh. Media buying sebenarnya simpel gini. Media buying itu sebenarnya simpel. Media buying itu adalah traffic yang paling lama muncul di dalam dunia online, bahkan sebelum ada yang namanya AdWords dan sebelum namanya adanya Facebook gitu. Paling lama. Buying itu sebenarnya prinsipnya adalah kita cuma pasang banner di websitenya orang. Nah, media buying itu biasanya dikumpulkan sama pemain network besar yang memang menyediakan spot-spot iklan atau banner di website-website yang kayak yang terkenal kayak CNN, kayak internetacademy.co ya, itu. Dasar lu. Ya, yang buat pasang-pasang banner di situ. Jadi cara Anda pasang iklan di sana, Anda masuk ke joiner network itu dan Anda pasang iklan di sana, sediakan banner, nanti Anda akan bayarin namanya cost per impression, CPM. Yeah. Dan tergantung website yang Anda target, ada yang mahal, ada yang murah gitu. Tinggal dipilih aja sama yang namanya traffic berbayar selalu begitu. Kita ngetes traffic, kita tracking, kita lihat ada konversinya atau enggak. Selama ada konversi, kita bisa scale up, kita naikkan budget untuk menghasilkan ROI yang mungkin sama atau lebih. Tapi kita lihat angkanya, semakin kita naikkan scale up-nya itu, nanti angka yang kita terima semakin besar gitu profitnya. Kurang lebih begitu sih ya cara main traffic berbayar kan, simple. Simple. Oke, next ada Intex. Intex ini traffic source-nya ada Infolinks, ada AdManage. Ya, ini gue yang jelasin ya. Akhirnya. Intex itu kalau teman-teman suka lihat di blog, suka ada artikel gitu kan, artikelnya itu suka ada yang kayak di hyperlink gitu, ada kayak link-link gitu kan, ada yang lebih gede gitu, tulisannya lebih di bold gitu. Nah itu sebenarnya kalau teman-teman klik itu iklan, ya kan, itu kelempar ke website lain, ke website money site ya, ke website dagangan. Jadi kita bisa pasang itu berdasarkan keyword juga di sini. Jadi kita mau kasih kata ini gitu, kata jual baju. Setiap kali ada kata jual baju di artikel blog tertentu, itu bisa kelempar ke website kita, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditambahin, Dri? Udah benar, itu udah benar. Ih, gile, bagus. Bener gue. Lumayan. 100. Boleh lah malam ini pesta lagi lu di Alexis.
Oke, nah ini yang berikutnya, ini yang lucu sekaligus ngeselin, ada yang namanya retargeting. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi traffic source-nya ada perfect audience, ada ad roll, Facebook sendiri juga ada retargeting. Retargeting itu apa? Jadi kalau misalkan kita pernah ke satu website tertentu, contoh deh misalkan ke Lazada, ya, mungkin Lazada ini pakai retargeting ads, atau Tokopedia itu biasanya pakai retargeting ads. Jadi retargeting ads ini si pemasang iklan mempunyai target tertentu, misalkan sign up. Jadi selama kita belum pernah sign up di Lazada dan belum pernah sign up di Bineka gitu misalkan, kita setiap mengunjungi detik.com, kemana muncul aja tuh iklan selama website-website tersebut tergabung dalam traffic source tersebut ya. Misalkan tadi kita pakai traffic source-nya adalah perfect audience. Semua website-website yang tergabung dalam perfect audience itu iklannya munculnya ya tadi Tokopedia. Lama-lama kita ke branding gitu kan. Ini apa sih ya? Ya lucu sekaligus ngeselin kalau saya bilang sih gitu. Sampai lu sign up baru tuh iklannya hilang gitu. Kurang lebih rada maksa sih ini. Kurang lebih gitu ya, Dri ya? Iya, begitu emang. Retargeting itu memang follow kita terus. Oke. Nah, yang berikutnya ini ada traffic adult ya. Bahasa kerennya adult, bahasa kampungnya adalah orang dewasa. Orang dewasa. Ya ini adalah traffic dari porn ya. Traffic source-nya ada traffic junkie dan lain-lain. Kita malam ini tidak membahas itu walaupun ini adalah malam Sabtu ya. Kita coba membahas sekilas aja gitu. Jangan memaksa saya untuk mengeluarkan banner-banner adult. Keluarin contohnya dong, Re. Bannernya mana? Oke. Yang lain ya, traffic berbayar yang lain itu ada email solo ad. Jadi email solo ad itu kalau ada misalkan kayak Andri Salim ada list gitu, mungkin dia ngeblast di email listnya si Andri Salim, saya bayar Andri Salim gitu kan. Iya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kayak saya dapat traffic dari situ. Atau yang sekarang lagi ngetren kayak Instagram buzzer yang udah follower-followernya di Instagram udah banyak, kita post di Instagram mereka. Begitu pula juga dengan Twitter ya, Twitter buzzer. Andri Salim juga mungkin jadi buzzer juga ya. Sekali ngepost dia pembayarnya sekarang satu post 30 juta ya. Bener ya, Dri ya? Dasar sembarangan. Kurang lebih sih itu. Ada yang mau ditambahin lagi nggak untuk traffic berbayar, Dri? Biasanya sih yang lengkap sih ya udah ini sih udah cukup lengkap ya. Udah cukup Kayaknya lengkap ya. ditambahin lagi udah bingung apalagi mau Udah ditambahin. bingung ya. Ya, jadi kira-kira untuk teman-teman udah dapat gambaran ya bagaimana kita bisa berjualan di dunia online, bagaimana kita bisa mendapatkan traffic, terus produk apa yang bisa kita jual, baik itu produk fisik, produk digital, jasa, terus bagaimana kita membangun traffic ke website kita, baik yang gratis maupun yang berbayar. Mudah-mudahan cukup lengkap malam ini. Yang terakhir, terus gimana sih semua itu dapat bisa menghasilkan keuntungan bagi kita, gitu kan? Nah, salah satu keunggulan online marketing adalah kemampuan kita bisa melacak semua traffic tadi, baik yang berbayar maupun yang gratis. Kita bisa melihat juga materi iklan mana yang menghasilkan konversi paling tinggi, serta data-data lainnya seperti behavior customer. Jadi kayak jam berapa sih konversi paling tinggi itu terjadi? Misalkan kalau di Indonesia itu sore sampai malam, itu kita bisa lihat secara real time. Terus pengguna internetnya apa? Apakah Telkom atau XL atau yang lain? Itu kita bisa nge-tracking itu semua. Ada yang namanya tracking tool gitu. Ya kan? Jadi ini supaya ada gambaran untuk teman-teman semua terutama yang masih newbie. Jadi pada saat kita melakukan suatu campaign iklan, baik itu melalui traffic yang gratis maupun traffic yang berbayar, kita tetap bisa nge-tracking traffic demi traffic yang datang ke kita, sehingga kita bisa lebih bijak ya menentukan yang mana sih yang menguntungkan untuk kita. Kalau kita iklan tadi di yang banyak tadi, yang paling untung yang mana gitu kan. Ya kita yang untung kita gedein budget iklannya, yang kurang menguntungkan sama kita bisa kita optimasi lagi, atau setelah kita optimasi kalau memang juga tidak menguntungkan ya udah kita nggak usah ngiklan di situ. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditambahin, Drik? Ya, itu udah lengkap. Udah lengkap Cukup ya? lah. Cukup. Oke, terus ya semudah itu bisa profit di dunia online? Ya enggak sih, kalau semudah itu saya udah bisa jadi Bill Gates ya. Kita itu nama semua gampang-gampang susah ya. Kalau saya bilang bukan susah-susah gampang, karena di online itu semua sudah tersedia, begitu lengkap toolsnya, dan kita bisa memulai usaha dengan biaya yang minim.
Ya kan lebih minim daripada buka gerobak bakmi saya pikir untuk bikin website saat ini. Jadi ya langsung praktek aja gitu kan ya. Kalau ada pertanyaan, yuk langsung. Thank you udah dengerin kita berdua. Kalau nggak ada pertanyaan, selesai sesi hari ini. Iya, kalau nggak ada pertanyaan selesai sesi hari ini. Ya udah ya, selesai ya. Bye gitu ya. Ini Oke, kemana nih? Di screen-nya. Oke. Oke, balik lagi ke moderator. Oke, thank you Bapak Reva Kartawijaya dan Bapak Andri Salim yang sudah membahas apa itu bisnis online secara umum ya. Jadi buat teman-teman yang sudah dengarkan ocehan mereka dari tadi, ya mungkin ada yang pertanyaan ya. Dari tadi kita udah dengerin apa aja tadi. Apa itu bisnis online, yang termasuk bisnis online itu apa aja, apa yang bisa kita jual, gimana cara jualnya, gimana cara tarik visitor ke dagangan kita gitu ya. Nah, jadi bagi yang bertanya, ayo kita tunggu. Jadi mohon kalau ada yang mau nanya, mohon dicentang dulu box ask-nya ya, supaya saya bisa bedain yang mana yang bertanya, yang mana yang cuman komen-komen saja. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, Om Freddy pakai apaan tuh di telinga? Keren bener. Apa sih? Nggak ada kabelnya tuh, keren. Oh gitu ya. Dari pertanyaan dari Rardo ya. Mindset apa yang harus dimiliki untuk terjun ke dunia online marketing? Iya, itu paling bawah tadi sih. Dri, jawab. Pertanyaannya mana? Nggak kelihatan gue. Masa lu pakai itu paling bawah itu. Webinar Jam yang sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri. Oke. Tadi pertanyaan apa? Bisa diulang nggak? Mindset apa yang harus dimiliki untuk terjun ke dunia online marketing? Oke, sebenarnya udah dibahas di buku saya di Internet Millionaires ya. Jadi mindset yang ada dua yang harus dipegang kalau Anda ingin sukses di bisnis online. Signal lo kayaknya mati loh, Dri. Masa signalnya mati? Kedengeran nggak? Signal lo. Halo, jelas kok. Coba ngomong. Ada kok. Ada. Oke. Lanjut. Ya. Oke, lanjut ya. Yang pertama adalah Anda harus tekun. Itu mindset yang harus dipegang. Kedengeran nggak, Rek? Kedengeran. Halo? Ada, dengar. Jadi yang pertama adalah Anda harus tekun, gitu ya. Tekunnya maksudnya seperti apa, gitu. Kebanyakan orang ingin mulai di bisnis online itu nggak ngeliat gitu loh. Dipikir karena sesuatunya mudah, investasinya murah, yang dilakukan ya udahlah coba aja. Bahkan belum coba aja dia sudah give up dulu. Harus bikin website ya, gimana sih caranya? Oh, nggak tahu. Ya udah give up. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah Anda tekun gitu loh. Belajarnya tekun, prakteknya tekun. Kalau misalnya ada hal-hal yang membuat Anda lemah gitu kan, Anda tekun lagi balik untuk kerjain target Anda, fokus kepada impian Anda gitu di situ yang pertama. Tekun lakukan itu. Yang kedua yang harus Anda pegang adalah fokus. Ini penyakit kebanyakan orang ini, gitu kan. Banyakan di luar sana dalam ilmu internet marketing itu banyak nawarin buku-buku, banyak nawarin e-book, banyak nawarin metode, banyak nawarin program-program yang mengatakan bahwa Anda bisa kaya dengan cepat. Percaya atau nggak percaya Bapak Ibu, itu nggak benar kalau misalnya Anda nggak mau praktekin sama sekali, gitu kan. Saya nggak pernah percaya dengan orang-orang yang menawarkan bahwa, oh Anda klik ini satu button aja Anda bisa jadi kaya. Itu nggak pernah terjadi Bapak Ibu. Mereka bikin sales page aja, itu effortnya itu banyak gitu kan, belum lagi bikin harus ngurusin pembayaran customer service. Kalau mereka mengatakan bahwa menekan tombol aja bisa kaya, kenapa mereka harus bikin sales page? Tekan aja tombol, selesai kan? Nggak begitu jadinya. Anda harus fokus mengerjakan apa yang Anda ingin lakukan di dalam bisnis online. Tadi Om Revata sudah menjelaskan banyak hal. Tipe-tipe bisnis online seperti apa? Anda bisa jadi affiliate, Anda bisa jadi dropshipper, Anda bisa bikin produk Anda sendiri, Anda jual online. Pilih salah satu tipe itu, fokus kerjakan itu sampai Anda make money gitu loh. Jangan lihat orang ngerjain misalnya YouTube. Oh, orang lagi ngerjain YouTube dapat duit nih dari AdSense, pengen ikutan Setelah itu Anda lari lagi, ini ada yang main ClickBank nih. Pengen ikutan nggak ada yang jadi nanti Bapak Ibu. Jadi itulah yang perlu dipegang. Anda harus tekun mengerjakannya, Anda fokus mengerjakan itu. 80% saya jamin Anda sudah pasti akan sukses. 20%-nya sisanya adalah Anda kuasai ilmu metodenya, bagaimana how to-nya,
belajar yang tepat dari orang yang tepat yang sudah pernah praktek dan sudah mendapatkan profit dari situ, Anda copy langkah dia dengan mindset yang tepat, sudah pasti Anda pasti akan sukses. Itu ya mindsetnya ya. Cukup. Sisanya Reva ya, sampai jam 10:30. Gelo. Dari newbie. Newbie bertanya, mari kita menjawab. Kalau bikin tribes ya, ini langsung ke kepala tribes nih. Kalau bikin tribes dari scratch, kan lumayan lama, Om. Iya. Kalau bikin tribes dengan memanfaatkan kepopuleran someone, nggak bermasalah kah nanti kalau sukses? Enggak, sama sekali enggak. Justru salah satu teknik kita untuk membangun audiens dengan cepat adalah dengan kerjasama atau bahkan dengan menggunakan image orang lain gitu loh, yang tribe-nya sudah ada. Pertama kali saya launching di dalam internet marketing, saya cerita ya, 2014 itu nggak banyak yang kenal saya gitu. Tetapi dengan saya mencoba approaching dan melakukan joint venture dengan beberapa teman, contohnya misalnya si Agan Khalid gitu kan. Saya ngobrol dengan dia, saya approach ke dia, dia sudah lebih dulu dikenal orang, saya tinggal ngomong sama dia, bro, gue pengen bikin sebuah konten yang bagus, yang cocok dengan membermu. Boleh nggak kalau aku share ini sama membermu? Boleh nggak kamu bantu aku posting status, supaya mereka juga bisa mengakses ke ebook yang saya bisa berikan dan bermanfaat buat membermu. Silakan lihat dulu ebooknya. Kalau nggak worth it, nggak usah dibagiin. Tapi kalau menurut lu worth it, yuk, aku pengen kalau bisa kamu bantu aku. Dan nextnya nanti ke depan kalau aku bisa juga bantu dengan aku memberikan value lebih lagi, gitu kan. Aku dengan bersedia, bahkan nggak perlu dibayar juga nggak apa-apa, gitu kan. Nah, itu salah satu contoh kita bisa melakukan JV. Atau salah satu kita bisa memanfaatkan tribe orang lain untuk membantu kita building tribe kita sendiri. Dan itu kan nggak perlu pakai cost kan. Anda juga bisa share ebook Anda di grup-grup yang related dengan tribe yang Anda incar. Itu kan nggak berbayar juga ketika Anda share konten, aku pengen share nih, ada ebook yang aku bikin tentang ini, sesuai dengan tribe yang Anda incar, bagus isinya, dan begitu Anda arahkan mereka, ketika mereka mau download ebook tersebut, Anda arahkan mereka untuk isi email, nama dan email mereka. Contohnya kayak webinar ini ada join, Anda isi nama dan email Anda akan masuk ke dalam track saya dan Revata gitu kan. Nah, itulah cara-cara kita untuk bisa leverage gitu kan, untuk dapetin tribe member dengan gratis dan memanfaatkan tribe member orang lain gitu. Sudah cukup jelas ya. Sebenarnya metodenya ada banyak lagi tapi nggak usah dibahas lengkap sekarang karena nanti habis waktunya, masih banyak pertanyaan lain. Oke. Next questions. Ferry bertanya, maka Andri menjawab lagi. Lalu kapan? Lu kapan? Apa harus gabung STM untuk teknis lebih dalam? Teknis lebih dalam apa? Nah, gue juga bingung. Ya, sebenarnya yang dalam-dalam itu sebenarnya enak sih. Apa harus gabung? Ya, ini ada yang minta kualitasnya diturunkan. Saya sudah menurunkan kualitas walaupun harus menurunkan kegantengan saya. Kedengeran ya suara masih? Kedengeran. Kalau gue coba jawab ya, apa harus gabung di STM? Ini STM kan CPA banget. Kalau saya gabung STM itu bulan September sampai Januari baru ngerti orang STM ngomong apa. Terus. Untung masih ngerti loh. Untung masih ngerti. Jadi kalau tergantung si Ferry ini dia punya ilmu sejauh mana kungfunya gitu kan. Kalau cuman baru sebatas pengen cari tahu CPA kayak gimana, itu di googling aja banyak gitu kan. Atau di website-website yang lain seperti Om Ruli itu ada tempatajaib.com, ada Om Charlie ya, ada Pria Malas, itu kan baca aja lah, nggak usah gabung di STM karena kan setiap bulan lumayan ada $99 ya setiap bulan. Saya rasa nggak perlu gitu ya. Kalau untuk teknis lebih dalam, teknis lebih dalam, bahasanya ini teknis lebih dalam pakai apps ya. Itu konotasinya hati-hati. Nah, kalau saya bilang ya gabung karena cukup bagus di situ. Ini saya nggak jualan STM, cuman ya saya mendapatkan banyak ilmu di STM. Ya salah satunya ilmu tenaga dalam saya saat ini sudah mulai meningkat menjadi super saya. Nubi kemana ini orang? Nubi udah dijawab ya. Terus Wandi minta demoin cara tracking toolnya dong Om. Wah, kalau panjang. Sekarang itu panjang dan lama. Jadi kita mungkin next webinar aja kalau untuk pembahasan tracking tool karena ini
ini teknis banget gitu ya. Teknis. Tracking tool banyak lah tutorialnya juga itu siapa tongkat ajaib.com udah banyak. Itu saya banyak belajar juga dari dari situ gitu ya, atau si IM Attila ya, imattila.com itu juga lengkap juga, banyak lah. Kalau mau didemoin mah di googling banyak sih. Gini, kalau mau lihat demo tracking tools itu paling mudah. Kalau Anda pengen lihat, buka aja YouTube, cari yang info namanya Prosper 202, Prosper 202, atau ya, CPV Lab gitu. Coba lihat bagaimana cara pakai CPV Lab atau Prosper 202. Itu banyak di YouTube. Anda bisa lihat nanti cara kerjanya gimana di situ. Itu paling simpel begitu. Ya, ya itu pelajaran dari Bapak Andri. Kalau saya belajar tracking tool kira-kira juga ya itu 3 bulan lah, dari September, Oktober, Desember, November. Aduh, udah nggak ngerti-ngerti itu, baru mulai belakangan. Saya dari 202 sampai berubah jadi 212 Wiro Sableng. Masih belum ngerti-ngerti. Ya. Emang dasar sableng bener. Bagus. Ada yang nanya nih, apa tadi ya? Kalau jualan enak pakai blog atau website? Nah, itu siapa mau jawab no? Emang bedanya blog sama website apa ya? Saya juga bingung. serupa tapi tak sama bahasanya betul. Ya kan ya begitu Dri ya, benar ya? Betul serupa ya, tapi tak sama. Sama lah. Jadi di dalam blog atau website itu ya, blog mah mungkin bahasa kampungnya gini lah, itu website yang lebih kecil gitu ya kan, atau mungkin Google mungkin bilangnya website gitu ya. Tapi kalau cuman kayak orang nulis artikel itu blog, oke lah namanya blog. Ya dari situ, dari blog situ kan bisa kita tambahin ada opt-in kita ya untuk bangun list building, ada kita bisa tampilin juga banner-banner kita untuk jualan, atau artikel itu sendiri juga sudah jualan. Kurang lebih sih seperti itu. Oke. Tadi yang gua masih ada itu moderator. Gimana sih? Malam Pak Revata. Malam. Gila, gua udah jadi bapak ya. Udah, anak lu udah 2. Izin nanya bagaimana cara drive traffic dari FB Ads ke sales page ClickBank, Pak. Terima kasih. Nah, lu jelasin. Kembali kasih. Oke, saya akan menjelaskan. Jadi kalau misalnya dulu zaman saya, Andri Salim, si Freddy pada main FB, CB, kalau saya bilang itu cara cowboy. Ya, it works and yes, I'm fucking rich gitu ya kalau kata orang. Tapi saya pada kali ini saya mau mengajarkan satu cara yang benar. Janganlah langsung ke sales page gitu. Jangan langsung ke sales page, ke ClickBank-nya. Coba bikin dulu satu squeeze page untuk kita sendiri. Jadi kita untuk grab list building tadi. Karena percayalah, pada saat nanti FB Ads kena ame atau susah beriklan di FB, maka list email itu amat sangat berharga gitu. Kurang lebih gitu ya, Dri ya? Iya. Nah, ini anak saya. Dulu. Oke, saya kira cukup jelas. Next, Andika. Untuk promosi produk digital, bagusnya pakai apa? Target non-IM. Ini nggak ngerti nih gue pertanyaannya. Untuk promosi produk digital, bagusnya pakai apa? Bagus pakai apa? Maksudnya aku juga nggak ngerti. Oh, maksudnya produk digital tapi targetnya bukan IM gitu, bukan orang-orang IM, atau mungkin atau bukan produk IM kali ya. Gini, teman-teman mesti pahami dulu bahwa nggak selamanya produk digital itu untuk orang IM, enggak. Jadi ya ngiklannya pakai apa ya? Pakai yang tadi udah dibahas tadi. Ada yang traffic berbayar, ada yang traffic gratis. Ya, betul. Jadi bukan berarti jualan e-book itu harus bagaimana cara beternak akun FB supaya nggak ame, ya nggak gitulah. Jadi bisa juga e-booknya ya luas gitu, luas sekali. Bagaimana cara menguruskan badan lalu nggak gemuk-gemuk kembali, ya bisa juga, gitu kan. Jadi nggak harus ke IM ya. Iya. Kalau nggak mau dikasih, ini buat nanti nih. Kalau bikin price dari scratch kan lumayan lama. Oh, nah itu udah ya. Oh, wah, jauh bener ya. Dia nanyanya berkali-kali. Iya. Apalagi ya. Kalau optimasi, bro, sorry, gue mau nambahin tadi. Ya. Silakan. Untuk promosi produk digital, mungkin kita sampel ya. Saya sendiri kan sama Om Freddy dan tim gitu, kita ada produk yang produk digital juga yang di non-IM gitu kan, khusus buat niche wanita gitu.
yang kita lakukan sebenarnya adalah kita tes sebenarnya. Kita lakukan itu, kita tes menggunakan free traffic, kita menggunakan paid traffic. Saat ini juga kita lagi building list gitu kan. Kita tes. Jadi intinya sih gini sih, sebenarnya kalau Anda mau jualan, apapun barangnya, mau digital nggak digital, Anda tes dulu traffic mana aja yang bisa converting untuk Anda. Kalau SEO itu converting untuk Anda, ya udah lakukan juga SEO. Kalau Anda bisa lakukan paid traffic berbayar dan itu converting untuk Anda, baik melalui AdWords, FB, ataupun traffic-traffic berbayar lainnya, atau media buying, lakukan itu, tes aja. Selama Anda bisa dapat tolak ukur itu, di online kan kita ada tolak ukurnya, ada trackingnya, ada bisa lihat konversinya datang dari mana, lakukan itu, tes aja semua. Begitu Anda dapat tes, scale up aja. Kita pun jualan sekarang saat ini cukup lumayan gitu loh. Ada affiliate yang bantu kita jualan, trafficnya juga kita lumayan, ya setiap hari juga pasti ada closing sales. Gitu. Nah, kuncinya adalah satu, Anda melakukan testing and tracking dan tetap selalu di-improve terus promosinya Anda. Udah begitu aja sih sebenarnya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kiki. Customer tuh membeli karena apa sih? Want atau need? Itu udah dijawab sama Agung Arifin kemarin. Oh, gitu. Itu pertanyaannya dia. Ini Kiki nyamar. Ya, Oke. saya coba jawab ya. Customer membeli karena apa sih? Karena wants apa needs? Kalau saya bilang sih dua-duanya. Dan customer juga membeli karena tahu siapa Anda, siapa yang menjual. Kalau saya bilang seperti itu sih. Next questions. Lentera di tengah kegelapan. Cara split test yang tepat di FB Ads. Dri, sikat Dri. Gua split test di FB gua nggak tahu. Kalau split di kaki gua tahu. Sakit. Kalau lentur sakit, mesti lentur kayak lu, Re. Oke, gue coba jawab ya. Nah, Split testing ini yang sering diomong-omongin. Ini beneran nggak sih split testing gitu? Kalau di FB dan apapun itu jenis traffic source-nya yang harus dilakukan pada saat kita melakukan split testing, teman-teman itu harus tahu dulu yang mau dites apanya, gitu kan? Kalau yang kita mau tes gambarnya, ya udah gambarnya. Mungkin kita siapin 5 sampai 20 gambar mungkin ya. Tergantung juga budgetnya dulu, budget split testingnya berapa. Kalau misalkan kita budget split testingnya cuma $10, terus kita mau ngetes 20 gambar, amat sangat nggak logis, ya kan? Karena per gambar itu akan dapat traffic yang kecil sekali, dan jumlah yang kecil itu tidak memungkinkan, tidak cukup lah untuk kita analisa. Tapi kalau misalkan kita ada budget $100, lalu kita tes untuk 5 gambar, ya itu cukup masuk akal bagi saya gitu kan. Jadi setiap gambar kurang lebih dapat $20. Nah, dari situ baru kita tes gambar mana yang menghasilkan CTR yang paling tinggi. Itu baru tes gambar. Nanti ada juga tes kata-kata ya, ad copy-nya seperti apa. Terus nanti ada tes targeting audience-nya seperti apa. Terus negaranya seperti apa. Itu banyak sih yang harus dites sampai kita mendapatkan satu winning campaign. Winning campaign yang bagus. Belum, itu baru dari sisi materi iklan, belum dari ide iklannya itu sendiri. Itu kan banyak sekali kan. Kita mau hit angle dari mana. Kurang lebih sih seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Dri, tambahin nggak? split test itu yang penting pesan saya satu gitu ya. Lakukannya itu kalau mau testing satu-satu elemennya. Jadi pada saat Anda lagi mau ngetes gambar, jangan coba ngetes ad copy gitu. Karena nanti pada saat itu Anda nggak tahu gitu yang mana yang working, gambarnya gara-gara gambar yang dirubah atau gara-gara ad copy-nya yang Anda rubah gitu. Jadi pilih salah satu elemen mana yang ingin Anda tes. Misalnya mau tes gambar dulu. Begitu dapat CTR yang lebih baik, paling tinggi di antara gambar-gambar yang Anda tes, coba tes ad copy-nya. Habis itu tes lagi CTR-nya antara ad copy itu dengan gambar yang tadi sudah paling tinggi, ya. Yang mana yang terbaik. Setelah itu tes lagi offer-nya. Anda bisa tes banyak sih. Offer juga perlu dites. Karena antara offer satu dan offer lain bisa jadi konversinya bagaikan langit dan bumi gitu. Anda kirim traffic 100, yang satu ini nggak pernah convert karena memang jelek sales page-nya. Yang satu lagi Anda kirim traffic 100, ternyata convert-nya bisa ada 5 atau 10 sales. Jadi makanya harus banyak yang Anda tes. Kurang lebih begitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin, Om Alexis? Cukup. Om Malioboro. Dari luhur sekali hatimu, nak. Om, kalau solo ads masuk mana ya? Masuk ke email. Ya kan? Iya, masuk ke email. Masuk ke email. Ini pertanyaannya mudah-mudahan saya jawabnya benar ya. Maksudnya nanya masuk mana tuh apa ya?
Kalau masuk mana iklannya, masuk ke email orang. Ya. Kalau mau kemana emailnya, tinggal googling aja, banyak kok penyedia solo ads. Pertanyaan selanjutnya dari Kudo Profit kita. Kalau nggak. Oh, sini Cikudo nih. Kalau main FB ads, bagusnya soft selling apa hard selling? Sama bagusnya kalau saya bilang. Kalau Andri gimana, Andri? Kalau saya pengalaman ya. Ya. Kalau di market US soft selling. Kalau di market Indonesia hard selling. Nah, Soft selling dua-duanya hard selling working sih sebenarnya. Tergantung angle mana yang mau Anda kejar. Kalau hard selling bisa working di market Indo. Kalau hard selling di market US biasanya dari pengalaman sih agak kurang bagus ya, karena mereka sudah lebih banyak terpaparkan iklan, jadi Anda harus mainnya lebih smart kalau FB ya. Kalau menurut saya sih yang bagus itu yang profit ya. Ya, setuju. Jadi sekali lagi iklan yang bagus menurut saya adalah iklan yang tidak terlihat seperti iklan. Ya, itu soft selling namanya. Iya, iklan yang terlihat seperti celana dalam. Dari ASEAN, nanya nih ASEAN nih. Ini saya mau buka online shop tentang madu hutan. Apa yang saya lakukan untuk memulai online shop? Saya coba jawab, selebihnya Andri. Yang perlu Anda lakukan pertama adalah membuat online shop-nya. Ya, lanjutin, Andri. Yang kedua, telepon Levata dan ajak ketemuan, minta diajarin gimana caranya kalau nggak ngerti. Enggak ya. Dijawab. Oke, saya coba jawab. Habis bikin toko online, ya make sure toko online-nya yang udah responsif mobile ya, karena saat ini banyak orang juga pasti banyak traffic dari mobile. Oke, terus ya coba melakukan traffic tadi, baik traffic berbayar maupun traffic yang gratisan. Ya mulailah main itu SEO, main itu list building, jadi orang dikasih kupon, mungkin kupon kalau masukin email Anda dapat diskon sekian hanya untuk hari ini, ya macam-macam yang bisa dilakuin ya kan. Ya tadi yang tadi slide udah dikasih, coba dipraktekin. Bisa juga pakai Instagram buzzer, ya kan, bisa pakai Twitter buzzer, bisa ngiklan di Facebook Ads, bisa ngiklan di Google AdWords, retargeting ads, wah macam-macam deh. Ya itu bisa. Next kali ya. Ya, next. Kudo lagi, soalnya kalau saya main hard, reach-nya jelek. Kalau main soft, konversinya kurang. Oh, itu menyambung ke FB yang tadi sih. Iya, berarti yang si soft itu kita mesti kasih supaya hard gitu kan? Iya. Terus mainannya hardcore gitu ya. Bisa lah. Itu nanti kita akan bahas lagi next time ya, kalau kita bahas tentang materi iklan, bagaimana supaya iklan Anda menjadi ngaceng terus. Oke? Dari Agus. Kalau untuk traffic berbayar kan mesti bikin iklan. Bagaimana cara dapat ide iklan dari sudut pandang yang cukup pas untuk iklan atau bannernya? Thank you. Nggak cuma dari traffic berbayar sih mesti bikin iklan, traffic gratis pun juga bikin iklan. Kalau kita misalkan SEO ya kan, SEO itu pada saat kita bikin artikel ada headline, ada deskripsi gitu kan, itu aja udah termasuk iklan. Kalau nggak kan, kalau kita cuma asal-asalan, gimana orang tertarik untuk klik masuk ke website kita gitu kan. Untuk mendapatkan ide iklan, sering-sering lihat iklan orang. Itu aja sih, spying tools ya. Wah, itu ada spying tools lagi ya. Jadi kita bisa dapetin ide-ide iklan dari sering melihat ide iklan kompetitor. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditambahin lagi? Andri? Kalau saya biasa, ya selain daripada spying tools, ya kalau mau ide biasanya saya lihat produknya gitu, manfaatnya di mana, manfaatnya bisa ditonjolkan, atau misalnya gunanya ini untuk contoh apa ya? Contoh diabetes deh misalnya. Contoh diabetes kan, saya kemarin sempat ngobrol dengan dengan teman yang memang lagi jualan produk diabetes. Sebenarnya produk diabetes itu bagusnya gimana sih? Orang kalau kena diabetes itu efeknya di mana gitu loh? Pain-nya mereka di mana? Rasa sakit mereka di mana diabetes? Jadi salah satu efek yang saya temukan dari ceritanya teman saya juga nih, dari ceritanya Om Freddy adalah orang yang kena diabetes kalau sampai terlalu parah pada satu titik tertentu itu menyebabkan kebutaan. Nah, dari riset yang seperti itu, kita kan tahu berarti kan apa painnya. Orang nggak mau buta kan, gitu kan. Jadi Anda bisa pakai angle itu untuk iklan gitu. Jadi pasang mata orang yang memang matanya buta,
kan itu kan nggak terlalu frontal. Terus bilang ada pasang iklannya, skopnya simple. Diabetes bisa menyebabkan kebutaan. Jangan sampai ini terjadi kepada Anda. Udah, angle-nya simple kan? Lakukan ini, gitu kan? Call to action-nya klik di sini untuk mencari tahu bagaimana caranya mengatasi penyakit diabetes Anda. Udah selesai. Masuk ke website Anda, ada offer, dia lihat kalau cocok jadi sales. Udah selesai, simple aja. Cari angle yang lain nanti. Misalnya selain menyebabkan kebutaan apa sih? Oh, kalau misalnya luka busuk, nah itu kan gambar luka busuk itu di FB itu nggak diterima nanti. Anda bisa cari angle yang lain, misalnya kaki mulus gitu kan, dibalikin aja kakinya masih mulus, masih normal gitu kan. Diabetes itu bisa mengakibatkan kaki luka. Yuk pertahankan kaki yang seperti ini, kaki yang normal dan baik yang kita bisa tetap miliki. Yuk cegah diabetes Anda dengan cara minum obat ini. Udah, itu kan angle yang lain. Nah, kurang lebih ide-idenya seperti itu. Jadi Anda lihat manfaatnya, Anda lihat pain-nya di mana, Anda bisa gunakan itu sebagai angle untuk iklan, untuk membuat sangat emosional buat mereka. Ya. Dan itu akan terjadi convert sales nanti. Seperti kata Om Revata. Ya, nanti Tambahin, kita Re. bahas lagi ya untuk materi-materi iklan, membahas angle-angle iklan, karena Boleh. angle yoga sudah diambil orang lain. Kita membahas angle iklan aja ya. Untuk pertanyaan dari Asep. Om, untuk newbie baiknya di AdSense atau FB Ads ya? Ini pertanyaan ambigu karena AdSense itu kita mendapatkan uang dari traffic, ya kan? Dari traffic blog kita. Kalau FB Ads itu ya kita ngeluarin uang justru. Ini pertanyaannya mungkin bisa lebih dijelasin lagi ya. Mungkin AdWords kali ya. Enggak AdSense bener. Jadi memang newbie itu pilihannya, kalau newbie sebenarnya pilihannya ada tipe bisnisnya banyak ya. Sebenarnya kalau saya bilang, bukan masalah newbie itu bagusnya di mana, masalahnya Anda mau fokusnya di mana, itu yang lebih benar. Gitu. Kalau memang fokusnya mau main di FB, ya silakan pelajari aja FB, lupakan mengenai AdSense, lihat monetasi Anda bisa seperti apa gitu. Fokus di sana, udah. Terserah pilih yang mana. AdSense bagus, FB juga bagus, AdWords juga bagus, ya tergantung Anda mau fokus di mana, langsung start aja. Yang penting fokus ya. Yang penting setiap pilihan yang diambil itu kita tahu resikonya, ya kan? Betul. Resikonya di ban, di ads resikonya kena rame, ya kan? Ya AdWords resikonya juga kena suspend, semuanya juga ada resiko, namanya juga bisnis, ya kan? Kita hidup aja resikonya mati, gitu aja. Iya. Ini apa nih Fadli? Oh, ini Fadli merupakan tanda tanya ya, jangan ini susah bacanya ntar. Tanya yang agak teknis tentang FB Ads. Kapan kita harus menaikkan budget iklan? Karena sepengalaman, semisal dapat settingan iklan yang bagus konversinya, walaupun budget iklannya dinaikin, konversinya tetap sama, nggak ada perubahan. Pertanyaannya sedikit susah untuk dijawab. Konversi, ya saya nggak tahu produknya apa, terus ngiklannya seperti apa. Kalau misalkan terlalu spesifik, kalau konversinya udah dinaikin, budget iklan udah dinaikin tapi konversinya nggak ada, ya mungkin banyak faktor sih. Landing page-nya seperti apa, terus udah gitu ngiklannya pas dinaikin itu tanggal berapa. Kalau untuk di lokal cukup ngefek ya, karena kalau udah tanggung-tanggung bulan gitu kan mereka belum gajian gitu, itu ngefek sih. Jadi ini mesti ditarik tahu lebih lanjut juga ya. Next, Henki. Tadi yang ngiklan di website buat ngedate namanya apa ya? Dan caranya bagaimana? Banyak sih. Dating, ini tulis aja ya. Plenty of fish. Googling aja. Banyak ikan gitu ya. Ya banyak ikan. Cara ngiklannya ya balik lagi. Plenty of fish itu cuma semata-mata sebuah website yang isinya dating. Ya kan? Pasang banner di sana. Iya, jadi balik lagi tergantung bagaimana kita si angle tadi. Angle iklannya mau diambil apa? Apakah dating harus berhubungan dengan dating? Nggak juga. Dating bisa juga dihajar ke weight loss, bisa juga dihajar ke skincare, bisa ya macam-macam gitu kan. Kalau ke weight loss, ya masa sih mau ngedating badan lu bergelambir gitu-gitu kan. Bisa angle-angle iklan seperti itu. Banyak lah yang bisa diolah lagi. Oke, next ya. Vivi. Apa yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dengan modal kurang dari 1 juta? Apakah bisa menggunakan traffic berbayar agar bisa cepat mendatangkan pengunjung? Mohon sarannya. Saran bijak dari saya, kalau modalnya masih kurang dari 1 juta, mungkin kita bisa mengumpulkan modal yang lebih banyak lagi dulu. Karena kalau kurang dari 1 juta untuk bikin websitenya aja, kayaknya sih kurang ya. Belum yang lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Apakah bisa menggunakan traffic berbayar? Ya bisa. Cuma kalau
modalnya cuma kurang dari 1 juta, nggak cukup untuk melakukan testing iklan yang bagus seperti apa, nanti daripada duitnya habis 1 jutanya, mendingan digunakan yang lebih lain untuk yang bisa lebih bijak. Bikin begitu Om Andri? Iya, atau mungkin ini kalau mulainya dengan modal yang kecil, Anda bisa coba pakai dropshipping aja dulu, kan nggak perlu stok barang ya. Jadi mudah buat Anda sih. Oke, sip. Om Joko Susilo sekarang di mana ya? Hadir di sini nggak, Edan? Dan Pahit. Alasan orang mau beli atau orang mau percaya mau beli apa karena types atau karena tren atau artis memakai produk tersebut atau ada kata-kata hipnotis? Semuanya. ya betul jawabannya betul. Semuanya. Muiz, karena bekerja via online itu penuh godaan. Hampir tiap hari ada tipsnya untuk dapat fokus kerja online. Iya, bingung gue juga jawab. Bener sih. Memang kadang juga nggak fokus. Saya aja juga suka nggak fokus. Cuman ya balik lagi, memang nggak tahu tipsnya ya. Memanage pikiran aja lah biar tetap fokus. Kebanyakan net FB biasanya tuh liatin, waduh, si ini ada yang dapat duit sampai masuk liputan 6 ya kan. Besoknya ada yang tiduran di atas duit. Ntar besoknya apa lagi? Udahlah, konsen aja sama kita yang kita sekarang. Pasang timer biasanya kali ya. Iya. Pasang timer. Jadi lu 30 menit sekali dia bunyi gitu. Jadi kalau misalkan lu lagi nggak fokusnya lagi belok, 30 menit kemudian dia bunyi, wah, berarti kan sudah ngingetin gitu loh. Ngingetin bahwasanya, lu mesti lurus lagi, nggak usah belok gitu. Karena kalau belok, kalau ntar bisa nabrak gitu ya. Kerjaan gue nanya lu orang, gue yang baca pertanyaan malah lu yang nanya. Ya, lu yang baca itu. Kalau gitu nggak akan gue ikutan dari tadi. Gue nambahin boleh tips ya untuk fokus kerja online. Jadi gini, ada salah satu trik yang diajarkan sama guru saya dulu di dalam dunia pengembangan diri. Kita memang pikiran manusia ini wajar gitu. Kita sering merantau kemana-mana. Jadi sama aja gitu. Kalau Anda baca buku aja, makanya jarang sekali ada orang yang tenggelam dalam buku itu sampai bisa fokus 100%. Kadang kita ngalor ngidul lagi baca begini bisa mikirnya yang lain. Itu memang cara pikiran kita begitu. Jadi wajar. Nah, salah satu cara supaya kita bisa balikin fokus adalah kita melatih pikiran kita. Tips yang paling mudah adalah coba Anda ambil karet gelang, taruh di gelang di tangan Anda. Kalau setiap kali Anda melihat sesuatu yang di luar dari fokus dan komitmennya Anda jepretin tuh karet gelang itu di tangan Anda. Jadi itu sebagai pengingat Anda. Beneran, itu jadi pain. Jadi sebagai pain itu. Jadi pain itu nanti bisa menstimulasi Anda, melatih otak Anda, untuk kembali lagi Anda bisa fokus kepada tujuan awal Anda. Saya harus fokus. Cepret gitu kan. Saya fokus lagi gitu kan. Cepret, saya harus fokus lagi. Itu nanti akan bisa. Nanti lama-lama nggak akan pakai karet gelang itu. Dan Anda pikirannya Anda udah mulai lebih terlatih lagi untuk bisa fokus ke tujuan awal Anda. Nanti lama-lama mungkin tangannya akan baal itu. Ya, kalau tangannya baal, pindahin ke bawah. Enggak, kalau udah kebal dengan karet gelang mau pakai apa lagi coba? Kalau udah kebal dengan karet gelang ya. Pakai karet gelang, jangan pakai tengah, nanti keenakan. Lanjut. Dari Aaron ya, struktur tim seperti apa sih yang kuat untuk dunia affiliate? Misalkan satu orang jago riset, satu orang jago desain atau apa gitu, atau dua-duanya jago riset dan lain-lain. Susahnya cari partner gitu. Siapa mau jawab? Dri. Nah, lu bukannya yang paling jago, tim lu kan banyak. Ya, Reva timnya banyak tuh. Oke, kalau saya coba jawab ya. Untuk dunia affiliate, biasanya sih kalau untuk riset segala macam itu kita bikin mastermind kecil-kecilan. Kayak saya seperti sama Andri Salim, sama Freddy, sama teman-teman yang lain kita ada grup sendiri. Ya kan kita di situ berdiskusi. Kalau masalah teknis gitu kan untuk desain, untuk bikin landing page, untuk bikin bla 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 segala macam itu biasanya kita outsource aja. Kalau saya ada pegawai sendiri yang untuk bikin itu semua. Tapi kalau teman-teman memulainya itu nggak mau sama pegawai ya jadi supaya nggak ada fixed cost. Banyaklah kayak ke freelancer, ke Odex gitu, Fiverr, Kaskus, banyak banget lah yang mau dibayar dengan per project seperti itu. Saya rasa sih demikian. Andri apa namanya? Udah cukup, Reva mah udah jago itu mah Om Alexis. Oke. Next question ada Andika. Om Andri, kalau metode yang cocok untuk mempromosikan produk digital? Belum lah.
mempromosikan produk digital ke non IM. Produk digital ke non IM. Bagusnya pakai traffic berbayar atau mana aja? Bagaimana kualitas masing-masing traffic berbayar? Paham nggak? Paham sih. Jadi ya balik lagi tadi seperti yang saya bilang gitu kan, harus dites gitu. Setiap niche itu beda-beda. Ada beberapa produk yang bagus. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Kalau produk digital non IM misalnya Anda jual apa ya? Apa Fred itu? Gue juga bingung. Produk digital non IM ke non IM, digital ke non IM. Dia Tips itu hamil. langsing gitu. Tips hamil boleh. Contoh tips hamil. Tips hamil itu bisa Anda jual misalnya kayak contoh kayak Facebook. Itu juga bagus. Anda coba tes ya kualitasnya. Pakai AdWords cocok nggak kalau tips hamil? Masih cocok. Tapi kalau produk-produk yang adult misalnya gitu kan, mungkin di Facebook juga nggak bisa, AdWords juga nggak bisa. Tapi kalau produk adult Anda bisa pakai traffic berbayar lain yang memang ada banyak ya di adult market itu di Indo juga ada sebenarnya. Ya Anda bisa coba pasang iklan-iklan di apa sih website manga gitu tuh yang biasa diblok sama internet positif. Itu kan banyak iklan data juga di sana. Belaga lupa lu. Apa? Dia paling jago di situ. Sekarang Devi ya, misalnya nih ya, kita punya modal tipis dan kita mau belajar otodidak. Sos yang bagus untuk belajar itu apa ya? Forum apa atau gimana? Tolong tunjukin orang-orang tepat untuk belajar masing-masing tipe bisnis online. Mana? Forum. Ini tergantung nih mau belajarnya apa gitu kan? Iya. Iya. Kalau yang paling Untuk bagus belajar banyak gitu ya. Iya. Banyak sih. Yang paling bagus Google itu. Kalau saya begini ya. Kalau Anda mau milih misalnya, Anda pilih yang mau belajar AdSense, ya tipe bisnisnya AdSense, media content publisher. Biasanya saya lakukan adalah saya cari siapa yang jagoan AdSense dan memang udah proven, saya undang dia makan. Ya udah kita makan-makan aja ngobrol gitu kan. Gimana caranya sih AdSense? Aku sharing dan aku lihat dan aku tanya gimana sih caranya aku bisa bantu kamu supaya AdSense kamu earningnya bisa lebih banyak. Lu butuh tim nggak kalau di AdSense? Timnya kerjanya gimana? Butuh writer? Ya udah gue jadi writernya deh, nggak usah dibayar. Gue pengen tahu cara kerjanya gimana gitu loh. Jadi Anda berikan servis Anda bantu dia untuk jadi lebih sukses lagi, sambil Anda belajar metodenya, harus di tim dia, atau Anda frankly aja buka-buka nanti, aku juga pengen ini sendiri sih, ayo boleh nggak kita kerja sama bareng gitu kan, aku bantu kamu gimana, nah, big deal seperti itu. Kalau saya paling mudah begitu caranya. Dan saya paling siap diundang makan. Ya, saya pun siap diundang makan. Next. Anin. Ini dari Anin nih, nanya teknis ya, teknik scaling up yang bagus di Facebook seperti apa? Ketika ada winning campaign yang dinaikkan budget, cost per kliknya jadi mahal banget. Nah, itu tuh kumatnya Facebook kayak gitu tuh. Betul. Penyakit itu. Ya nasibmu ngiklan di Facebook gitu. Ya memang ini sih kalau dinaikin budget memang jadi biasanya lebih mahal. Makanya biasanya dibanyakin iklan gitu kan. Betul. Tapi itu konon katanya I'm internet marketer not a box funder gitu. Nanti ada tandingan lagi ya kan? Yes, I am box funder and I am rich. Nah, jadi pada berantem gitu. Jadi ya memang begitu sih, salah satu traffic source yang paling susah untuk dioprek secara logis ya, secara logis gitu. Itu ya Facebook. Nah, kalau traffic source lain masuk akal bagi saya untuk begini. Tapi kalau Facebook ya memang begitu. Hari ini saya pernah dapat satu like itu 100.000 berapa gitu pernah dapat satu like. Ya udah. Terima kasih Facebook. Next ya. Oke, lanjut ya. Mbem dari Mbem. Saya baru di FBS untuk afiliasi dengan FBS. Apa saat ini masih langsung ke landing page? Bisa dengan teknik kungfu yang amat sangat tinggi. Jadi dengan clocking ya, di clocking masih bisa sih. Cuman nggak perlu clocking juga bisa. Nah, pokoknya tetap aja tuh ada resiko amennya lah gitu.
Oke. Oke, kemudian ada Ferry. Untuk mengelola list, apakah perlu atau harus web membership, Om? Nggak harus jawabannya. Ini kita kelola list nggak harus dengan web membership kok. Tapi Anda perlu autoresponder jelas ya. Itu yang paling, Autoresponder saat ini yang paling bagus, oh? ya kalau saya sendiri kan pakai ARPReach ya, ARPReach digabung dengan Mandrill. Ada beberapa pilihan yang lain, teman-teman menggunakan Aweber atau GetResponse, everything is good. Selama itu bisa menjadikan Anda uang lah gitu. Oke, next. Next ya, ada Michael. Selamat malam, Ko Andri, Ko Revata. Saya mau tanya, manajemen waktu kalian supaya kerja efektif dan efisien itu gimana sih? Terima kasih. Manajemen waktu. Waduh, itu balik lagi masing-masing orang sih ya. Kalau saya on-nya itu di atas jam 11 malam justru. Yang saya kerja. Ya kerjanya dia di atas jam 11 malam, ditemani oleh 2 cewek. ngaco. Lokasinya di tempat-tempat spa. Nah, itu emang dia baru on. Kisaran-kisaran Ancol gitu ya. Mainnya sekitar Ancol. Itu Michael itu enggak maksudnya itu. Itu gimana masing-masing orang aja sih, gimana masing-masing orang. Ya masing-masing orang aja sih. Kalau saya sih nyantai aja sih ngeflow. Ya yang penting kalau saya dengan tim ya emailan ya kan, WeChat terus ada online itu kan, online tools juga untuk online manajemen teks, ada di googling aja itu banyak lah. Kalau biasanya pakai freelancer untuk ngupdate kerjaan itu dia pakai tools seperti itu, banyak kok. Oke, next ya. Nextnya Terry nanya CPA. CPA yang terbaik menurut om-om sekalian apa ya? Sebutin asal alasannya. CPA apa nih? Maksudnya ini overnya atau networknya? Beda. Nah, itu nggak bingung. Jadi tolong dipelajarin dulu dasar-dasar dari CPA, oke? Next. Kemudian ada Rohmat. Cara bangun tribe dengan cara gratis gimana ya Om? Tadi udah dijawab itu. Next. Udah, oke. Mindset Nino. Apa mindsetnya dalam menekuni bidang? Udah dijawab juga. Angle iklan udah, sudut pandang ya, bagaimana manajemen waktu udah. Cara mencari buzzer tertarget, aduh. Gampang, tinggal dari hashtag aja, hashtag kita jualannya apa, mau baju gitu kan, ya cari aja hashtagnya baju, terus tinggal dicari followernya banyak, terus hubungin mereka, selesai, tanya deh. Kalau banyak, komen banyak gitu ya. Ya biasanya kalau yang masih pribadi gitu kita kasih barang gitu kan, di endorse gitu, mau lah mereka biasanya. Tapi kalau yang udah profesional ya mesti bayar gitu sih. Betul. Oke, kemudian ada Robi ya. Mau tanya Om, mendingan nekunin ClickBank yang putar duitnya bisa setiap 2 minggu atau nekunin CPA yang putar duitnya nggak lebih lama, net 30? Bingung jawabnya. Tergantung duitnya seberapa banyak juga gitu ya. Maksudnya gini loh, ClickBank itu kan minimum payout $100 doang gitu kan. $100 ya, CPA net 30 bisa juga lebih pendek juga, bahkan net 7 juga bisa, net 15 juga bisa gitu kan, sama seperti ClickBank 2 minggu juga gitu. Nggak ada bedanya sih. Cuman bedanya net 5 juga bisa, net 5. Iya, net 5 juga bisa. Bahkan kalau udah payout-nya udah banyak itu kan bisa net 5. Jadi nggak ada alasan sih. Sebenarnya gini sih, kalau earning-nya udah gede banget di CPA, Anda mau minta setiap hari ditransfer juga boleh. Anda punya 6 figure earning-nya, itu bisa ditransfer setiap hari juga nggak masalah. Jadi yang paling penting sih sebenarnya bukan masalah pembayaran Anda sih sebenarnya. Anda mau nekuninnya yang mana dulu gitu loh. Ada CPA itu punya keuntungannya, punya keunggulannya, tapi juga ada kerugiannya. ClickBank juga sama. Salah satu kerugian ClickBank kan adalah Anda ada refund yang perlu Anda harus take care. Sementara kalau CPA sih nggak ada refund gitu kan. Nah, tapi ya kalau over CPA itu biasanya lebih tricky gitu. Jadi promosinya ya harus lebih tricky sih sebenarnya. Ya. Itu doang. Next. Dari Vivi. Om, kalau tentang EBS, bagaimana cara mencari interestnya? Nah,
Nyariin terus. Ya kan ada Nyari di terus. FB-nya. Benar-benar. Sudah tersedia gitu ya. Jadi jawabannya sudah tersedia ketika Anda create ads. Oke, jadi silakan diacak-acak di sana. Om pernah main di Alibaba? Enggak, Ali Oncom aja. Alianto. Next. Gimana cara melihat peluang di pasaran yang bakalan ramai ke depannya? Gimana cara risetnya dan gimana risetnya? Salah satunya dengan Google Trend, kalau menurut saya. Andri, Oke, betul ya? Betul. Google Trend. Dimas, gimana nih Mas? Banyak akun penipu abal-abal berkedok toko online furniture, terutama lab FB. Ada solusi nggak untuk meyakinkan buyer baru? Gara-gara banyak penipu, baru aja iklan dan penawaran lab FB udah dituduh nipu. Ada solusi nggak? Solusinya Solusi. pakai rekening bersama, ya nggak? Kalau Andri, solusinya apa, Andri? Solusinya sih sebenarnya nggak banyak sih kalau saya bilang ya. Biasanya kalau saya sih yang nuduh penipu kayak kita jualan digital juga banyak gitu kan. Balik-balik lagi sih tergantung bagaimana Anda mencoba menawarkan hal itu dan bagaimana caranya Anda bereaksi akan hal itu. Kalau saya sih biasanya sih saya ajak dulu ngobrol gitu kan. Kenapa sih Anda bilang penipuan? Apa ada pengalaman buruk gitu kan? Lalu apa yang bisa kami bantu? Apa sih sebenarnya Anda cari gitu? Saya lebih akan dia nanti ke apa sih yang sebenarnya dia mau gitu loh, bukan ke arah penipuannya. Jadi saya lebih ke take care dia gitu. Jadi sebenarnya Bapak ada di sini komentar, Bapak sebenarnya nyari apa sih sebenarnya gitu kan. Biasanya sih dia akan lebih lunak dan dia akan jawab, oh sebenarnya saya lagi mau nyari ini gitu kan. Oh enggak aja, saya lagi mau nipu. Udah ya kayak gitu di delete aja, di ban. Udah nggak usah peduli gitu. Jadi nggak usah pusing. Selalu ada lead-lead yang serius, ada lead juga yang memang mau datang cuma buat jelek-jelekin Anda. Nggak usah pusing gitu. Take care aja mereka yang serius. Kalau mereka yang nggak mau serius, ya udah biarin aja, di delete aja, di ban aja. Oh bisa kan, komennya di delete, di block orangnya. Oke, Bisa. next ya. Oke, next. Gimana cara ngakalin link affiliate agar iklan FB aman? Gampang. Caranya jangan ngiklan di FB. Ya, jangan ngakalin lah ya. Kalau ngakalin juga nanti ujungnya tepatin terus gitu ya. Oke, kemudian saya baru main di FBS untuk afiliasi dengan FBS. Ini kayak tadi udah deh. Kita udah apa ini? Ini tips untuk cari angle iklan. Oke, kita akan bahas di next webinar ya mungkin ya. Boleh. Sekarang. Ntar dibikin next aja. Waktunya Itu banyak soalnya. 20 menit lagi. Jadi tema next webinar apa? Jadi iklan. Tentang iklan. Oke, kemudian ini ada Mas Ayub Wangko nih. Bagaimana cara untuk mengembalikan fanpage yang dianggap violent oleh Facebook Ads Guideline, padahal sebelumnya tidak? Jujur saya nggak tahu karena itu Ya. yang berwenang FB. Jadi apa ya? Biasanya kalau udah disable udah bikin baru aja, ya, nggak usah pusingin gitu. Susah mau balikinnya. Apalagi ya? Om sekalian, saya ada website lokal dengan traffic 15K per day. Saya memulai list building, tapi masalahnya ini website niche-nya campur-campur. Ada health, beauty, business, and relationship. Ada saran nggak biar listnya nggak campur-campur niche-nya? Ada saran biar listnya nggak kecampur niche. Sebenarnya gampang, di per kategori aja Anda bikin apa sih pop-up-nya atau bukan sorry, Anda bikin email lead capture-nya itu dibikin per list-nya di kategori kalau memang udah banyak begitu ya. Kalau saya biasanya begitu. Jadi kalau misalnya Anda pengen kategorinya di artikelnya kategori beauty, list-nya itu arahnya misalnya list name-nya itu beauty Revata misalnya. Kalau di kategori iklan yang di bisnis masuk listnya ya beauty bisnis Revata misalnya gitu. Udah gitu aja sih sebenarnya simple solusi.
Nah, tapi kalau Anda punya traffic dengan 15K gitu kan, biasanya sih yang lokal monetasinya yang bingung. Karena kedepannya nanti ada cara untuk monetasi. Nanti saya akan ajarin gimana cara monetasi, tapi nggak di sekarang. Uhuy. Ya, itu next ilmu. Ditunggu aja. Next. Om Reva mau nambahin? Udah? Cukup. Cukup. Well, Alex, Om Reva, bagaimanakah kita merancang sales funnel untuk produk how to yang bukan IM? Ya sama aja sih bagi saya produk IM nggak IM namanya marketing, online marketing, pasti flow-nya sama begitu-begitu aja sih. Jadi sales funnel-nya ya pasti yang pertama ya produknya itu sendiri, ya kan pasti terus udah gitu kalau dia ada downsell-nya apa gitu kan. Kalau dia jadi beli ada upsell-nya apa. Terus setelah itu setelah produk pertama kita bisa cross selling-nya apa. Selayaknya produk IM biasa sales funnel-nya sama aja bisa diterapin di non IM juga gitu kan. Karena sebenarnya duit yang gede itu sebenarnya juga di belakangnya setelah kita dapat buyer list yang udah tahu kita udah beli produk kita, itu kan besok-besok bisa kita pakai terus-menerus kalau kita launching produk lagi atau kita adain next produknya lagi. Itu dari situ aja. Sales funnel sih begitu aja sih kalau menurut saya. Next ya. Jeffrey itu. Toko online saya jual produk aksesoris gadget. Baiknya menggunakan APS atau AdWords untuk mendapatkan traffic. Dua-duanya. Terus. Oke, terus ya. Apa lagi nih? Cara membesarkan profit online ala Om Reva, Om Andri. Wah, Om Marek SEO. Caranya adalah kalau saya setelah mendapatkan satu data yang konversinya bagus, ya saya coba scale up budget iklan saya, nggak cuma di satu traffic source, saya coba scale up di beberapa traffic source yang lain. Jadi itu namanya horizontal scale up ya, jadi ke samping. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang vertikal gimana Om? Jangan dibahas sekarang, nggak habis ntar. Kalau yang vertikal di satu website kamu sudah untung di profit di salah satu jenis banner misalkan 300 kali 250, cobain deh dipasang lagi di jenis banner yang lain. Ya seperti vertikalnya kurang lebih seperti itu. Coba diagonal ada nggak diagonal? Diagonal gimana Om? Nggak habis woy. Next ya. Om Andri gimana tuh Om Andri? Kalau Om Andri gimana? Tergantung strategi bisnisnya ya, tergantung jenis bisnisnya. Kalau contohnya kalau Anda punya produk sendiri, cara membesar profit Anda online, ya tentu saja Anda punya reseller sebanyak mungkin gitu kan. Reseller sebanyak mungkin, punya distributor sebanyak mungkin, itu bisa memperbesar profit online Anda gitu. Nah, kalau kalau Anda bertindak sebagai affiliate, seperti kata Om Revata gitu, kita bisa gedein budget iklan kita bisa main di traffic source yang berbeda, kita bisa nyoba main di niche yang lain gitu kan. Itu caranya banyak sih sebenarnya. Jadi balik lagi sih sebenarnya tergantung bisnis Anda itu seperti apa. Kalau bisnis Anda AdSense ya cara memperbesar profitnya ya drive traffic lebih banyak gitu kan. Makanya saya bilang tipe bisnis itu berbeda-beda untuk cara strategi untuk menaikkan profitnya. Ya. Gitu. Next. Oke. Dari Agus. Agus. Om, pada mau sharing free gini niatnya awalnya apa sih? Kan jarang tuh, gitu. Niat awalnya karena kita semua banci tampil ya. Ya enggak. Ya cuma mau sharing aja tuh. Orang sini gitu, orang mau sharing. Kenapa? Nggak sharing pelit. Aduh susah juga. Jadi iseng-iseng berbagi lah ya. Ya, selagi kita bisa bermanfaat bagi orang lain, kenapa enggak? Itu aja sih. Oke. Ada Rardo. To the point ya, berapa kerugian terbesar dari sisi uang selama bergelut di dunia online marketing? Kerugian terbesar. Pada zaman dahulu kala, selagi masih ada di kerajaan dinasti Ming, saya dulu udah tua ya udah. Saya dulu itu berbicaranya tuh rugi ya, rugi sekian juta gitu. To the point juga saya pernah rugi di FBS sekitar 40 juta apa 60 juta saya juga lupa. Tapi kalau saya sekarang ini setelah lebih mengenal dunia affiliate, saya bilangnya itu
saya beli data gitu aja sih. Jadi nggak semua duit yang hilang itu walaupun konversinya ROI-nya minus, tapi itu bukannya rugi menurut saya beli data itu aja sih. Pasti data itu bisa saya optimasi, kurang lebih seperti itu. Itu kayaknya nggak mau beli data, menghibur diri. Iya. Nggak beneran beli data, seriusan. Sekarang beli data. Kalau saya kerugian terbesar apa ya? Ya sebenarnya nggak tahu ya. Aku nggak pernah ingat-ingat soal kerugian sih biasanya. Jadi salah satu yang paling aku ingat adalah gara-gara salah pencet 0. Itu kan kelebihan 0 pasang iklan di FB dalam waktu 10 menit habis 10 juta gitu kan. Dan dia trafficnya mahal. Dan habis itu servernya down. Itu nyakitin banget. Ya itu kerugian sih sebenarnya. Tapi balik lagi sih sebenarnya ya itu bagian dari pembelajaran kalau saya bilang sih. Jadi bagian dari pembelajaran, bagian untuk memperkaya pengalaman kita. Saya juga pernah ikut course yang mahal-mahal, udah bayarnya $5.000, tapi nggak dapat apa-apa, mau minta refund nggak bisa, ya itu juga ada. Tapi ya itu balik lagi, ya itu bagian dari pembelajaran semua sih. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah disedihin, gunakan itu sebagai pengalaman kita untuk kita maju berikutnya aja udah. Kayak Om RFA bilang kan, tanda kutip kita beli data. Itu, udah, next. Oke ya. Untuk niche itu bagusnya apa sedang booming, tapi nggak sesuai passion, atau yang sesuai passion tapi beresiko traffic kecil, maksudnya gimana? Ini Reva mana ya? Hilang ya kayaknya dia. Iya, kayaknya dia ini deh. Keputus dia kayaknya tuh. Soalnya mukanya dia cuma kelihatan lagi pelongo-pelongo di sini. Dri, coba lu ada lihat si Bas itu, bisa lihat nggak print screen-nya? Mungkin lu bisa kasih tanggapan. Ini private dia, private. Jadi kayaknya kayak nggak untuk umum deh. Enggak, masih lu kasih tanggapan aja kalau udah oke deh kasih screen tuh. Iya, seperti gitu iklannya udah bagus itu. Converting nggak tuh? Harusnya sih converting ya. Oh, interestnya tepat ya, itu convertingnya harusnya bagus. Ini saya jawab deh untuk Ahmad Rizaldi karena Om Revata kayaknya lagi mau berangkat ke Lexis, udah waktunya. Untuk niche itu bagusnya yang sedang normal dia. Untuk niche itu bagusnya yang booming atau ini sebenarnya Anda nanyanya itu yang mana duluan, ayam atau telur duluan sebenarnya sih. Gitu. Jadi balik lagi sebenarnya kalau saya bilang yang mana yang profit, yang mana yang Anda bisa tekun lakukan, yang mana bisa Anda fokus, ya lakukan aja gitu deh. Gitu sih. Nah, next Fred, ini waktunya mepet. Iya. Ini lu bilang speed 8 GB tapi hilang-hilang mulu lu. Tuh, bingung dia. Tuh dia. Ya wes, lanjut aja ya. Apa itu? Apa? Dalam satu Facebook sebaiknya satu niche atau banyak niche, soalnya targetnya kan beda-beda passionnya. Reva udah online lu? Dia online, cuman dia kayaknya nggak bisa dengar deh. Hah? Rek, kok ada suaranya, Rek? Nggak ada suara dia sama sekali. Nggak ada suara. Nggak ada. Kayaknya dia putus. Kayak dia putus, dia ganti apa kali? Iya, nggak tahu. Tak jawabin deh biar cepat ya. Dalam satu Facebook sebaiknya satu niche atau banyak niche, soalnya targetnya kan beda passionnya. Jadi gini, kalau saya biasanya prinsipnya gini, kalau main di Facebook atau main dimanapun, yang saya lakukan adalah saya kuasai dulu satu niche, gitu kan. Jadi kalau misalnya saya main di health, saya main di weight loss khususnya, saya akan make sure bahwa saya make money dulu di weight loss itu tersebut. Balik lagi ya, saya fokus. Begitu saya udah bisa make money di weight loss itu, pada saat saya mau scale up, baru saya main ke niche yang berbeda. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi jangan di awal-awal Anda mau hit semua item gitu. Nanti Anda pusing, bikin angle-nya yang mana, ini iklan yang mana, ini lender yang mana. Biasanya saya kuasai dulu, begitu udah make money satu, scale up, dengan offer yang lain, dengan niche yang lain, baru saya lakukan itu. Itu sih, jadi kuasai dulu satu niche. Jangan semuanya. Nah, muncul dia. Nggak bisa dia. Bisa. Dengeran nggak? Ya, akhirnya. Bisa. Oke, sorry putus coy. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Budi. Ya. Misalkan kita punya modal $100, lebih baik mana?
antara dihabiskan untuk satu campaign satu ads atau dihabiskan untuk beberapa campaign and beberapa ads. Teknis banget nih. Reva, jawabnya gimana, Re? Ini di FB ngomongnya atau di AdWords atau di Bing atau di mana? Karena beda traffic source, beda cara nih. Kalau saya gini, pada prinsipnya saya jawab deh gini. Pada prinsipnya gini, kalau mau ngetes sebuah ads gitu, kalau di traffic PPC, misalnya payout Anda berapa nih? Misalnya payout Anda satu ebook harganya $40, dapat payoutnya sekitar segitu. Nah, biasanya saya kalau lakukan tes itu 3 kali dari budgetnya payout. Jadi artinya apa? Untuk ngetes untuk ngetes ads yang ini satu campaign, biasanya satu campaign itu kalau di AdWords ya, satu campaign itu bisa banyak keywords. Siapin misalnya 500 keywords, pasang 3 ads misalnya. Saya akan gunakan budget itu satu campaign itu sekitar 120 untuk cari ads mana yang bisa converting. Kalau misalnya dari situ nggak ada yang konversi sama sekali, berarti semuanya salah. Bikin baru lagi. Kurang lebih begitu. Kalau di FB, ya gunakan tadi metode split test yang tadi kita ajarin aja. Itu Anda coba dulu mulai dari satu campaign, split test gambarnya, habis itu split test ininya gitu loh, yang lain-lain. Oke. Next. Oke. Next ini ada Topas nih. Om, just clock it atau WP Clocker? Recommended? Enggak buat Clocker ABH. Pernah pakai ini nggak? Just clock it atau WP Clocker? Enggak, dua-duanya ada rasanya, nggak rekomend dua-duanya. Pernah dua. Next. Cara buat iklan murah untuk target luar negeri. Split test lah ya. Iya, ujungnya split test bener. Om Reva, Om Andri baca buku apa? Kalau Reva Kama Sutra. Iya, gue tahu kalau dia. Saya Donald Bebek. Gue nggak bisa jawab pertanyaan nih, lu bacain ya. Next. Iya. 10 menit lagi ya. Berapa? 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Oke. Oke. Kalau untuk jualan afiliasi buat newbie, cara yang ampuh gimana tuh? Biasanya kan master-master kalau jual afiliasi pakai bonus, sedangkan para newbie pakai bonus apaan ya? Kalau ini bicara nih CM nih kayaknya. Oh iya nih CM. Jadi kadang-kadang ada yang sudah nawarin, gua kasih bonus lu ini buat lu supaya lu tertarik gitu. Karena kalau untuk newbie apa? Kalau dia nggak punya bonus gitu. Diskon kali? Ya, kalau cara salah satu yang paling gampang, ya biasanya sih dikasih diskon, gitu loh. Tapi ya itu bukan sesuatu yang bagus secara long term sih. Ada sih tipsnya, tapi nggak enak kalau di ngomongin di sini. Kalau Reva ngomong deh. ya kalau saya sih cara yang paling bener lah ya, kita ngajarin orang yang bener dulu. Kalau yang nggak bener, jangan dulu ya nggak. Cara yang paling bener adalah membangun branding diri sendiri dulu gitu. Jadi pada saat kita jualan afiliasi, orang juga percaya sama kita. Dan orang mau beli dari kita bahkan tanpa bonus. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you. Kemudian, ada tanya Facebook bisnis. Terlalu ini deh ya, terlalu dalam. Next aja ya. Kemudian, kalau mau main CB, landing page seperti apa yang bisa di-approve FB sih? Soalnya saya nggak pernah di-approve. Ya, pas. Landing page-nya blog biasa. Oke, apa lagi nih? Penting nggak sih mampang foto dalam page? Nah, penting nggak sih mampangin foto pribadi di alamat sales page atau toko online? Dimana target marketnya bukan e-commerce? Untuk membangun trusted, ya penting sih menurut saya ya. Andri? Ya, balik lagi sih ya, tergantung Anda jualan apa gitu kan. Tergantung Anda jualan apa. Kalau Anda jualannya panjang perkasa, foto pribadi kan nggak lucu. Betul.
Jadi ya balik lagi sih sebenarnya barang apa yang mau Anda jual. Kalau Anda punya toko online gitu kan, toko online biasa, kalau sales pitch ya itu tergantung produknya. Tapi kalau toko online sih saran saya sih sebenarnya nggak usah pasang foto pribadi, tapi ya udah kalau Anda punya tim, udah foto rame-rame aja. Anda foto tim gitu loh, kasih tahu loh ini tim saya loh gitu loh. Ini ada bagian salesnya, ini ada bagian ini kan service kami siap membantu Anda gitu loh. Kasih kontaknya masing-masing, kalau perlu dikasih emailnya aja di situ. Itu bagus untuk bangun trust, salah satu cara untuk kita bangun trust. Jadi customer ketika datang buka halaman, ada about us gitu. Kita itu siapa sih gitu. Oh, orang-orangnya ada nih, ternyata fotonya ada. Kegiatan-kegiatan Anda bahkan juga boleh diupdate di situ gitu kan. Anda tulisin aja, kita sama tim tahun ini ternyata kita pergi jalan-jalan ke Thailand lo, rame-rame lo gitu kan. Atau enggak, kita tim lagi pergi nonton nih. Anda bisa update-update seperti itu untuk bangun rasa kedekatan, rasa manusiawinya bahwa Anda itu orangnya ada dan bukan cuma toko abal-abal. Itu sih caranya salah satunya. Ya, jangan update foto vulgar ya. Ya. Online jadi web adult ya. Next. Oke, next. Dari Yenmas ini. Saya ada bisnis furniture untuk hotel. Pengen promosiin produk dengan iklan online. Biasanya harus siapin budget berapa ya pada umumnya? Relatif lah ya. Relatif itu relatif. Relatif, nggak bisa dijawab itu. Ya kalau Anda punya budget sebanyak-banyaknya ya lah, buat tes ya pakai. Kalau saya sih gitu. Ya tapi mesti testing lagi ya. Kemudian apa nih? Fokus dan praktek itu modal utama menurut Om Andri dan OEPA. Kalau main CPA, plugin apa ya Om? Selain traffic junkie. Kemarin saya main game dan 3 hari cong. Traffic source ya nanyanya. Traffic source apa aja? Iya. Selain traffic junkie. Banyak banget. Adult. Kalau adult Ya itu tadi kan udah dikasih tahu kan, banyak. Traffic ini. Banyak banget. Next. Oke, next ya. Masing-masing Om pada sehari kerja berapa jam sih? Dari jam berapa sampai jam berapa? Dan jam berapa? Seharusnya kalau memang bisnisnya sudah semakin bagus, kerjanya semakin sedikit. Seharusnya betul. gitu. Betul. Kalau saya pribadi, ya 3-4 jam kali ya. Saya biasa mulai on nih, bentar lagi, jam 11, mulai googling-googling sampai jam 2, jam 3 gitu, baru saya tidur. Nggak tahu, memang saya susah tidur, tapi saya gampang meniduri sih. Oh gitu. Kalau saya sih, apa ya, kalau ditanya ya, kalau sehari kerja berapa jam, jam kerja saya panjang. Soalnya saat ini memang kita lagi building banyak hal yang excited ya. Nanti ke depannya nanti saya bisa kasih tahu apa sih yang saya build gitu. Jadi memang saat ini lagi preparationnya jam kerjanya panjang gitu. Ya memang untuk persiapan di masa depan supaya kalau perlu nggak perlu kerja sama sekali nanti uangnya jalan terus sih. Gitu. Tapi pada umumnya sih kuncinya sebagai e-commerce ya untungnya saya ya sebagai dari pengalaman selama 12 tahun ini jadi e-commerce itu enaknya adalah saya mau kerja kapan aja. Kalau saya memang lagi mood kerjanya bagus, saya kerjanya panjang. Kalau saya lagi nggak mood kerja, ya udah saya pergi jalan-jalan aja ke mall nonton, pergi sama istri sama anak buat refreshing, gitu aja sih. Jadi nggak terikat dengan jam kerja sih, itu yang paling enak sih, itu aja. Ya, kalau untuk lebih ya. Pertanyaan lagi. Kenapa? Batasin berapa pertanyaan lagi? Udah ini tinggal 3 atau 4 pertanyaan kayaknya. Oke. Iya. 4 lagi ya. Kalau punya budget 5 juta per bulan untuk promosi produk furniture, lebih baik bayarin orang untuk SEO atau pasang iklan di AdWords. Budgetnya 5 juta per bulan. AdWords. Iya. Setuju. Nah, Robi, untuk promote adult dating CPA, bisa tidak ya kalau hire pegawai lokal? Apa harus outsource ke bule-bule? Nah, repak tuh adult. Bisa. Saya juga ada pegawai lokal. Gini loh, di adult nggak selalu harus vulgar kok banner-bannernya.
Jadi banyak benar-benar saya juga yang nggak vulgar sama sekali, bahkan cuma kata-kata doang. Jadi tergantung bagaimana saya ide campaign-nya dan bagaimana saya ingin memainkan iklannya itu gitu. Jadi ya sedikit teknis kalau membahas, kalau orang ada yang berdiri semua, terus ada satu orang yang jungkir balik, pasti kan atensi kita kelihatan sama orang yang jungkir balik. Kurang lebih salah satu teknis strategi saya di adult juga saya gitu. Yang lain pada vulgar-vulgar, saya sendirian yang rapat gitu. Itu CTR saya cukup tinggi, kurang lebih seperti itu. Oh, beda sendiri maksudnya gitu ya. Minta referensi belajar ilmu SEO dong. Ya, cari aja lah di itu. Banyak sih. Ya, di googling aja ya, googling aja. Banyak. Kemudian gimana caranya setting audience FB itu adalah orang-orang yang suka belanja di Lazada, Tokopedia, dan sejenisnya. Jadi setting aja interest Lazada, Tokopedia gitu. Iya. Nah, tuh moderatornya udah jawab. Moderatornya Masta. Next. Nah, ini terakhir ya. Budi nih, dari Budi. Kapan Mas Andri and Mas Reva ya bikin kelas online ya? Udah nggak sabar pengen ikut belajar langsung dari yang udah praktek and working. Oke, silakan dijawab. Master 10 miliar gimana? Master 10 miliar? Ya, sebenarnya kalau saya pribadi, saya agak berat kalau memang harus membuat kelas itu, karena kan tanggung jawabnya besar ya. Karena kan masing-masing orang juga beda apa ya. Manusia itu paling susah gitu kan diajarin, ada yang memang tekun, memang dia mau melakukan itu, tapi ada juga yang enggak gitu kan. Ya untuk saat ini sih mungkin kalau khusus benar-benar kelas online untuk internet marketing, saya rasa belum ya, karena saya juga punya banyak kegiatan yang masih saya harus kerjakan. Tapi mungkin ke depannya, karena pada dasarnya kita semua, saya, Freddy, Andri, dan teman-teman saya yang lain, di teman saya memang suka sharing sih, suka berbagi gitu kan, ya bagi-bagi duit gitu ya. enggak. Jadi mungkin kedepannya akan ada satu platform mungkin ya, atau nggak tahu lah, kita belum kepikiran sih, cuman ya akan ada mungkin sesi-sesi seperti ini lagi, webinar gitu kan, dengan topik-topik yang lebih khusus gitu kan, yang lebih asik gitu kan, untuk sharing sama-sama gitu. Mungkin enakan begini aja kali ya sementara ini gitu. Andri gimana? Ya, sementara ini. Ke depan seperti apa ya nggak ada yang tahu ya, tapi sementara ini memang masing-masing dari kita, saya dan Reva, ya lagi sibuk gitu, kita lagi ada banyak project yang harus kita kerjakan, ya kita sendiri lagi ngejar banyak hal sih sebenarnya. Jadi mungkin ya kita kebanyakan sharing, mungkin kita bikin webinar kayak begini kali ya. Udah cukup oke lah. Ntar kalau memang teman-teman pengen tanya, misalnya, tolong dibahas dong spesifik mengenai ad copy kayak tadi. Oh ya boleh gitu kan, nanti next time kita bikin aja webinar tentang ad copy gitu. Ya, kalau teman-teman nggak keberatan, next time mungkin juga kita bisa bikin berbayar tapi bukan bayar ke kita gitu. Kita rencananya kan mau bikin charity ya. Jadi teman-teman bayar untuk masuk itu, nanti uangnya mau kita sumbangkan untuk banyak kegiatan gitu loh, kegiatan pendidikan kegiatan untuk anak-anak yang nggak ada orang tuanya lagi gitu kan, kita mau bantu banyak hal dari situ sih. Gitu. Ya kedepannya rencananya begitu. Setuju? Cukup ya? Ya cukup. Oke. Webinar kali ini kita tutup. Terima kasih teman-teman yang udah gabung sama saya, sama Andri, dan terima kasih juga moderator Freddy udah ngebantuin kita kali ini. Oke, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu, dan semoga kesuksesan juga untuk selalu ada di teman-teman semua. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Goodbye and thank you. Bye-bye. Bye-bye.